Bab 1191, kekuatan melampaui 100 juta. Titik. Tiga keajaiban sekret Martial Mansion menyudutkan Lin Ming dari berbagai sudut. Suci Yueping memerah karena marah, berharap dia bisa menghancurkan Lin Ming di tempat. Adapun Suci Tianhao yang berdiri di samping Suci Yueping, dia memiliki kulit yang suram seolah-olah dia takut akan sesuatu. Lin Ming, kan, itulah sebutan bagi orang-orang dari tanah suci bela diri sejati, kata Suci Tianhao, kata-katanya tenang dan datar. Dia belum pernah bertukar kata dengan Lin Ming sebelumnya. Lin Ming tetap diam-diam menyetujui. Aku dengar kamu berasal dari pengaruh tingkat tanah suci dan semua penjagamu ada di dunia cahaya merah. Anda harus memahami situasi yang Anda hadapi dan apa artinya bagi masa depan Anda di dunia besar bela diri sejati jika Anda terus menentang rumah bela diri suci saya, ancam Tianhao Suci. Namun ketika kata-katanya sampai ke telinga orang-orang yang hadir, ini membuktikan kepada mereka bahwa Suci Tianhao takut. Kalau tidak, mengapa dia menggunakan latar belakangnya untuk mengancam Lin Ming bukan hanya membunuhnya? Tiga keajaiban rumah bela diri suci berkumpul di sini, namun mereka takut pada Lin Ming. Meskipun tabrakan sebelumnya memberikan hasil yang mengejutkan, semua orang masih terkejut mendengar kata-kata ini keluar dari sela-sela bibir Suci Tianhao. Lin Ming ini seharusnya sangat tidak normal. Apa yang kamu coba katakan? Lin Ming terkekeh. Sebagai manusia, kita harus memberikan garis hidup bagi satu sama lain. Jika kita benar-benar bertengkar, aku tidak akan takut padamu. Tapi saya tidak ingin menderita kerugian apapun di sini. Karena poin prestasi kami telah berkembang sedemikian rupa, tidak peduli apakah Anda mati atau saya mati, kami berdua harus membayar harga yang mahal hanya untuk satu pembunuhan. Dengan kekuatan Anda dapat dengan mudah melewati babak penyisihan. Bagi kami, yang kami inginkan hanyalah mendapatkan peringkat yang lebih tinggi, kata Suci Tianhao dengan jujur. Meskipun ketiga keajaiban rumah bela diri suci diberi label sebagai tiga jenius paling fantastis dari generasi muda, rumah bela diri suci sendiri sama sekali bukan kumpulan sudut pandang yang monolitik. Jika ingin menikmati sumber daya, mereka juga harus terus-menerus menjalani ujian dan cobaan. Mereka membutuhkan hasil yang memukau dalam pertemuan bela diri pertama untuk membungkam semua lawan mereka di rumah bela diri suci, jika tidak maka akan menimbulkan beban besar bagi keluarga mereka. Jika membunuh Lin Ming itu mudah, mereka pasti akan membunuhnya dan menyelesaikannya. Tapi sekarang, dalam pikiran Suci Tianhao, Lin Ming memiliki rasa yang tak terduga padanya sehingga dia tidak bisa merasakannya. Bahkan Zhong Wensu terbunuh di tangannya. Jika mereka bertiga melawan Lin Ming, pasti akan ada kematian, dan mereka bahkan mungkin kalah. Dalam situasi seperti ini, berkonflik dengan Lin Ming bukanlah langkah yang bijaksana. Lin Ming tersenyum. Rencanamu sudah dipikirkan dengan matang. Anda ingin menginjak saya seperti semut, tetapi sekarang Anda menyadari bahwa itu tidak mungkin, Anda meminta gencatan senjata. Apakah menurutmu ada hal bagus di dunia ini? Saat Lin Ming berbicara, dia mengangkat tombak darah Phoenix dan mengarahkannya ke kepala Suci Tianhao. Suci Yueping meledak dengan amarah. Kakak, kenapa kamu repot-repot dengan omong kosongnya? Jika kita bertiga bergabung bersama, tidak mungkin kita kalah darinya. Kulit Suci Tianhao menjadi sangat suram. Sepertinya kamu lebih suka melakukan hal-hal dengan cara yang sulit. Setelah pertemuan bela diri pertama ini, persiapkan diri Anda untuk kemarahan rumah bela diri suci. Bertarung. Suci Tianhao berteriak dan mereka bertiga mulai menyerang. Suci Tianhao berdiri diam, tetapi untuk Suci Yueping dan Suci Yanran, mereka menyerang Lin Ming dari dua arah yang berbeda. Medan kekuatan bumi dalam. Energi coklat mengalir keluar dari tubuh Suci Tianhao saat medan kekuatan bumi dalam runtuh dengan kekuatan yang luar biasa. Ketiga keajaiban rumah bela diri suci masing-masing memiliki medan kekuatan domainnya sendiri. Karena pesona waktu sekret Yueping tidak bekerja pada Lin Ming, maka sekret Tianhao malah mengirimkan Deep Earth Force Field miliknya. Medan gaya ini menggunakan hukum bumi sebagai landasannya. Selama seseorang ditempatkan di dalam medan gaya ini, mereka harus menanggung tekanan yang menghancurkan dari gunung dan bumi. Jika budidaya seseorang tidak mencukupi, mereka akan langsung dihaluskan menjadi bubur. Jika budidaya seseorang mencukupi, mereka akan tetap terkendali. Domain tersebut bahkan akan merusak organ mereka. Saat Deep Earth Force Field turun, semua seniman bela diri di sekitarnya merasakan sesak di dada mereka. Mereka semua dengan cepat mulai menjauh. Pada saat ini, mereka sudah berada sangat jauh dari Suci Tianhao, dan mereka tidak menanggung beban serangannya. Meski begitu, mereka merasa seolah-olah ada yang menjatuhkan gunung di punggung mereka, bahkan membuat mereka sulit bernapas. Kekuatan medan gaya ini bisa dibayangkan. Pada saat ini, Yanran Suci berteriak dan berubah menjadi bayangan merah saat dia meluncur menuju Lin Ming. Salah satu roda kembarnya ditujukan ke tenggorokan Lin Ming dan yang lainnya ditujukan di antara kedua kakinya. Ini adalah serangan yang kejam dan menyeramkan. Saat Yanran Suci menyerang, Yueping Suci juga menggabungkan konsep tergesa-gesa dari hukum waktunya ke dalam tubuhnya. Karena ruang sang nenek, dia tidak bisa memperlambat kecepatan Lin Ming dengan hukum waktu, namun mempercepat Yanran Suci sebenarnya sederhana dan mudah, dan efeknya hampir sama. Ketiganya bergabung untuk menyerang bersama. Pemahaman diam-diam dan koordinasi pertempuran ini berasal dari pelatihan dan pertarungan bersama selama bertahun-tahun. Sekarang setelah mereka memperlihatkannya, itu sangat ganas dan cepat. Serangan-serangan ini membuat para seniman bela diri di sekitarnya terengah-engah karena takjub. Bahkan wanita bertopi bambu merah pun sedikit terkejut.
Dia tidak takut pada salah satu dari tiga keajaiban ajaib rumah bela diri suci, dia akan mampu mengalahkan salah satu dari mereka dalam 1 lawan 1. Namun saat mereka bertiga menyerang bersama, kekuatan tempur mereka justru meningkat beberapa kali lipat. Ini adalah sesuatu yang bahkan dia merasa sedikit takut. Menghadapi medan kekuatan bumi dalam yang menguasai dunia, menghadapi serangan kejam dari Yanran Suci dikombinasikan dengan peningkatan Suci Yuoping, Lin Ming tiba-tiba berteriak, semua sendi di tubuhnya mengeluarkan suara berderak yang eksplosif. 8 gerbang tersembunyi dalam, 7 gerbang semuanya terbuka. Raungan naga langsung menghantam langit, menyapu awan. Raungan naga ini berasal dari suara ledakan tulang Lin Ming. Setelah membuka 7 gerbang, kekuatan Lin Ming langsung meningkat menjadi 40 juta jin, dan hantu Azure Dragon raksasa muncul di belakangnya. Kekuatan 40 juta jin didukung oleh kerangka tulang naganya yang menyatu yang lebih keras dari besi dewa, kekuatan macam apa yang akan meletus. Bang! Suci Tianhao yang terkenal karena kekuatannya benar-benar terguncang dan tersandung ke belakang oleh ledakan kekuatan murni Lin Ming yang mengerikan. Esensi sejatinya menjadi kacau dan organ-organnya terluka. Pada saat yang sama, Lin Ming mengulurkan tombaknya, menemui Yanran Suci dengan kecepatan ekstremnya. Kulit suci Yanran langsung memucat. Mati, Lin Ming tidak menunjukkan rasa kasihan atau belas kasihan. Tombak darah Phoenix menghantam tanpa ampun dengan kekuatan mengerikan di belakangnya. Tangan suci Yanran bergetar dan artefak roh cincin hijau di tangannya terlempar hingga tulang pergelangan tangannya patah. Yanran Suci menjerit saat tombak darah Phoenix menghantamnya. Esensi sejati pelindungnya meledak saat dia terlempar. Kecepatan dia dikirim kembali bahkan lebih cepat daripada kecepatannya berlari ke depan, membuat semua seniman bela diri di sekitarnya bahkan tidak mampu memberikan respon. Adik ketiga, Yuoping Suci ingin menyelamatkan Yanran Suci dengan konsep stagnasi hukum waktu, namun saat ini, dia merasakan kekuatan yang tak terbatas dan kuat menyelimuti dirinya, ini adalah ruang sang nenek. Dia menoleh dan disambut dengan kilatan guntur dan api yang berkilauan di depannya. Energi kekerasan telah mencapai dirinya dan akan meledak. Dia tidak punya waktu untuk repot dengan Yanran Suci. Peng! Yanran Suci menabrak dinding batu seperti meteor yang jatuh. Dinding batu ini 100 kali lebih keras dari baja, namun ia terbentur 700-800 kaki ke dalam dinding batu ini, membentuk lubang berbentuk manusia. Yanran Suci memuntahkan seteguk darah saat tulangnya hancur. Pada saat yang sama, kekuatan guntur dan api dari bibit dewa sesat meledak di sekitar Suci Yuoping dan Suci Tianhao. Bang! Sebuah ledakan mengerikan meletus saat gelombang kejut esensi sejati melonjak keluar. Balok batu besar hancur berkeping-keping dan semua seniman bela diri di sekitarnya dipaksa mundur lagi dan lagi. Pada saat ini, Lin Ming bergegas ke gelombang kejut yang mengamuk, tombak darah Phoenix di tangannya jatuh di Suci Tianhao. Warna kulit Suci Tianhao benar-benar berubah. Saat dia melihat tombak darah Phoenix jatuh menimpanya, dia tidak berani menggunakan pedangnya yang berat untuk menghadapinya. Perbedaan kekuatannya terlalu besar. Lin Ming, rumah bela diri suci akan membuatmu membayar harga yang mahal untuk ini. Suci Tianhao sangat menyadari bahwa tidak mungkin dia menghindari Lin Ming dengan kecepatannya. Dia menggenggam pedangnya yang berat dan mengayunkannya ke arah kepala Lin Ming, berharap mereka berdua akan binasa di sini bersama-sama. Tapi Lin Ming hanya mencibir. Semangat pertempuran emas akan diproyeksikan. Semangat pertarungan nenek moyang emas yang sukses besar melolong dari antara alis Lin Ming. Ruang 10 kaki di sekitar Lin Ming berada di bawah kendali keinginannya. Tentakel yang tak terhitung jumlahnya melilit Tianhao Suci, mengikat setiap gerakannya. Suci Tianhao terasa lambat seperti serangga yang terperangkap dalam jaring laba-laba. Meskipun dia sendiri memiliki semangat pertempuran sukses besar berwarna perak, perbedaannya terlalu besar melawan Lin Ming. Semangat bertarungnya tidak bisa berperan. Dengan ledakan kekuatan, dia dengan paksa melepaskan diri dari roh pertempuran. Meskipun Suci Tianhao langsung membebaskan dirinya dari belenggu tentakel wasiat, itu sudah sangat terlambat. Ujung tombak darah Phoenix mendekati jantung Suci Tianhao, bahkan tidak mungkin baginya untuk membawa Lin Ming bersamanya lagi. Perisai bumi, Suci Tianhao berteriak dengan liar. Sebuah penghalang berwarna coklat tebal terbentuk di sekujur tubuhnya, lapisan tanah berwarna coklat berpasir merayapi tubuhnya, membentuk pelindung tanah. Hukum bumi mewakili puncak pertahanan di antara 5 elemen. Suci Tianhao ingin menggunakan kekuatan pertahanan absolut untuk bertahan melawan tombak darah Phoenix. Tapi Lin Ming mengabaikan semuanya dan terus menusukkan tombaknya ke depan. Peng! Tombak darah Phoenix menusuk ke dalam armor esensi tanah Suci Tianhao. Energi spiritual tampaknya memiliki pikirannya sendiri, secara mendalam menggali setiap celah dan titik lemah pertahanan Suci Tianhao. Ini adalah salah satu kemampuan artefak roh. Namun, pelindung bumi Suci Tianhao menahan semuanya. Lin Ming tidak gelisah sama sekali. Dia menusukkan tombaknya sekali lagi. Tombak demi tombak, kecepatan serangan Lin Ming telah mencapai tingkat yang hampir tak terbayangkan. Setiap tombak lebih cepat dan lebih kuat dari tombak sebelumnya. Kekuatan serangan tombak ini mulai bertambah, berlipat ganda, seperti gelombang pasang dengan gelombang demi gelombang di belakangnya. KKK. Dengan suara pelan, retakan muncul di pelindung bumi Suci Tianhao. Keringat dingin mulai mengucur di kepalanya. Dia akhirnya menyadari bahwa alasan Lin Ming menyerang berkali-kali dengan tombaknya adalah karena dia menyatukan kekuatan mereka.
Tapi itu sudah terlambat. Setelah Lin Ming menikam tombaknya sebanyak 99 kali, dengan tombak ke-100, semua kekuatan itu meletus sekaligus. Manual Tyrant Surgawi, ratusan gelombang berlapis. Hanya dengan menusukkan tombaknya 99 kali sebelumnya dan menyimpan semua kekuatan itu barulah letusan terakhir menunjukkan kekuatan sebenarnya. Ini jauh lebih kuat daripada versi 100 gelombang berlapis yang dikirim dengan tergesa-gesa. Kekuatan 40 juta jin ditampilkan berulang kali dengan ratusan gelombang berlapis, bertambah lagi dan lagi. Pada saat terakhir, kekuatan Lin Ming menembus 100 juta jins. Ini adalah serangan tombak 100 gelombang berlapis yang lengkap. Bang! Dengan serangan ini, penghalang esensi tanah milik Suci Tianhao hancur total, dan bahkan pelindung esensi tanahnya pun hancur total. Dada Suci Tianhao terkoyak oleh tombak darah Phoenix. Tulang rusuknya remuk dan jantung serta paru-parunya hancur. Dia memuntahkan seteguk darah dan terlempar ke belakang seperti boneka kain yang rusak, semua sensasi dan kekuatan dengan cepat menghilang dari tubuhnya. Tianhao Suci terkuat dari 3 keajaiban rumah bela diri suci telah dikalahkan oleh serangan tombak Lin Ming. Selain Yanran Suci yang terluka parah dan sekarat, ini berarti Lin Ming telah memenangkan pertempuran ini. Bab 1192, poin prestasi yang melonjak. Dari 3 keajaiban rumah bela diri suci, dalam sekejap, satu-satunya yang masih berdiri hanyalah Secret Yuping. Sejak awal, pertarungan berlangsung sangat sengit dan intens. Namun seluruh proses terjadi dalam jangka waktu yang sangat singkat. Setiap kali Lin Ming bertarung dengan ketiga orang itu, terjadi tabrakan yang kejam dan biadab di antara mereka. Namun dia melakukannya dengan kejam dan tanpa ragu-ragu dan ketebalan esensi sejatinya sangat mencengangkan. Dia menang. Pertempuran sudah berakhir. Banyak peserta yang hadir tidak dapat mempercayai mata mereka. Meskipun mereka berharap kekuatan Lin Ming mungkin sedikit melampaui 3 keajaiban rumah bela diri suci, mereka tidak pernah membayangkan itu akan melampaui mereka sampai tingkat ini. Mereka bahkan tidak berada pada level yang sama. Dari awal sampai akhir, Lin Ming baru saja menggulingkannya. Hukum waktu Suci Yuping dikuasai oleh hukum tingkat tinggi Lin Ming, dan kemampuan bertahan Suci Tianhao yang hebat serta medan kekuatan bumi dalam ditembus dengan kekuatan absolut. Yanran Suci cepat, tapi dia masih tidak bisa lepas dari kecepatan menyerang Lin Ming. Sampai sekarang, berbagai aspek tempur Lin Ming bisa disebut sempurna. Sepertinya dia tidak punya kelemahan, hanya kelebihan. Wanita bertopi bambu merah itu menarik napas dalam-dalam. Pria ini adalah... Dia menggelengkan kepalanya. Lawan seperti itu sudah melampaui levelnya. Mungkin dia memiliki kemampuan untuk menghadapi serangan gabungan dari 3 keajaiban ajaib rumah bela diri suci, tapi ingin mengalahkan mereka akan terlalu sulit. Adapun untuk sepenuhnya menekan mereka seperti yang dilakukan Lin Ming, itu tidak mungkin. Lin Ming memandang Suci Yuping. Pada saat ini, wajah Suci Yuping jelek sekali. Lin Ming, jangan memaksakan diri terlalu jauh. Anda tidak akan tinggal di ruang alam mimpi ini selamanya. Setelah pertemuan bela diri pertama ini berakhir, kamu akan membayar harga tertinggi. Lin Ming tertawa. Saya tidak peduli berapa harga yang harus saya bayar di masa depan, tetapi Anda harus membayar harganya sekarang. Lin Ming tiba-tiba bergegas ke depan, berubah menjadi hantu saat dia meluncur menuju Suci Yuping. Ah! Suci Yuping berteriak dengan liar. Tombak merah darah di tangannya menusuk ke arah Lin Ming, tapi dia tahu perlawanannya hanyalah upaya sia-sia. Ruang nenek moyang runtuh. Seluruh kekuatan Suci Yuping dengan cepat meninggalkan tubuhnya. Pada saat yang sama, Lin Ming menembakkan tombaknya. Tarian api teratai biru. 4 konsep hukum kebakaran yang pertama menyatu dan teratai biru besar mulai bermekaran. Kolom api yang berkobar melesat ke langit, menelan segalanya. Secret Yuping berteriak dengan liar ketika tubuhnya hancur menjadi abu di dalam api. Suci Yuping telah mati. Setelah dia meninggal, tubuhnya berubah menjadi energi alam mimpi murni yang berubah menjadi berbagai bentuk di udara. Lin Ming mengulurkan tangannya, mengambil semua energi ini. Energi itu meresap ke dalam tubuhnya melalui ujung jarinya, memberi nutrisi pada tanda mimpi ilahi di jiwanya. Selama proses ini, Lin Ming juga mengamati reaksi semua seniman bela diri di sekitarnya. Seperti yang dia duga, selain dia, tidak ada yang bisa merasakan energi alam mimpi ini. Energi alam mimpi ini adalah bentuk energi yang sangat istimewa dan unik. Meskipun tampak mirip dengan hal-hal seperti jiwa dan pikiran, pada dasarnya berbeda. Ini bukanlah sesuatu yang sederhana seperti energi yang digunakan dalam serangan jiwa dewa, tetapi sesuatu pada tingkat yang sama sekali berbeda. Apakah energi alam mimpi ini diciptakan oleh Empyrean Divine Dream? Atau apakah dia membangun sistem kultivasi yang benar-benar baru berdasarkan hukum mimpi ilahi yang dia temukan? Lin Ming bergumam pada dirinya sendiri, dipenuhi dengan rasa ingin tahu yang lebih besar terhadap Empyrean Divine Dream. Tampaknya apa yang dikatakan Mo Eversnow benar, status Empyrean Divine Dream sama sekali tidak kalah dengan Empyrean Primordius. Dia adalah seseorang yang berdiri di puncak seluruh alam ilahi. Setelah menyerap energi Suci Yuping, Lin Ming melihat poin kelebihannya sendiri. Jumlahnya meningkat lagi. Poin prestasi Lin Ming awalnya 3,36 juta. Tapi setelah membunuh Secret Yuping, jumlahnya meningkat 2,97 juta, melonjak menjadi 6,33 juta. Dan sekarang, peringkat Lin Ming telah melonjak ke peringkat 17 dunia bela diri sejati. Namun, ini masih belum berakhir.
Lin Ming memandang Suci Tianhao yang cacat, dan Suci Tianhao juga melihat kembali ke Lin Ming. Paru-paru Suci Tianhao telah terkoyak dan jantungnya hampir tercabik-cabik, dia mengandalkan vitalitasnya yang kuat untuk mempertahankan nafas terakhirnya. Dia tidak bisa lagi berbicara, tetapi niat sedingin es di matanya sangat kejam. Lin Ming tersenyum, tidak peduli sama sekali. Dia mengangkat tombaknya dan menembus tenggorokan Suci Tianhao, mengakhiri hidupnya. Tubuh Suci Tianhao berubah menjadi energi alam mimpi yang diserap oleh Lin Ming. Poin prestasinya meningkat lagi. Namun, pertumbuhan ini adalah setengah dari apa yang dia terima dari membunuh Sekret Yuping. Ini karena poin prestasinya telah melampaui poin prestasi Suci Tianhao dan dia hanya mampu memperoleh 30% poin prestasinya. 7,81 juta, peringkat ke-14 dunia bela diri sejati. Masih ada satu orang terakhir. Lin Ming melihat sisa Yanran Suci. Saat ini, tubuhnya berlumuran darah dan wajah cantiknya pucat dan berminyak. Melihatnya membangkitkan simpati pria biasa manapun. Tapi emosi Lin Ming tidak berubah. Tanpa ragu-ragu, dia mengacungkan tombaknya dan menembus dada Suci Yanran. Kamu kejam, Yanran Suci mencengkeram dadanya saat dia mengucapkan kata-kata terakhir ini. Akhirnya, dia tidak bisa mengubah takdirnya untuk diubah menjadi energi yang diserap oleh Lin Ming. Seperti ini, ketiga keajaiban rumah bela diri suci semuanya telah mati. Poin prestasi Lin Ming telah mencapai angka dramatis 9,11 juta. Dia menduduki peringkat ke-12 di dunia bela diri sejati. 9 juta tapi masih belum masuk 10 besar, sepertinya untuk masuk 10 besar saya membutuhkan setidaknya 10 juta poin prestasi. Zhong Wensu menduduki peringkat ke-19 ketika ia memiliki 5,6 juta poin prestasi. Jika dia menggandakannya dan mencapai 11 juta, dia akan mampu mencapai 10 besar. Dengan alasan itu, tampaknya untuk masuk 5 besar membutuhkan 20-30 juta poin prestasi. 3 teratas akan membutuhkan angka yang lebih mengerikan lagi. Sedangkan untuk menjadi nomor 1, tidak diketahui berapa banyak poin prestasi yang diperlukan untuk mencapai setinggi itu. Itu pasti jumlah yang gila, kata Lin Ming. Dia melirik peserta lainnya. Saat Lin Ming melihat orang-orang ini, mereka semua merasakan jantung mereka berhenti berdetak sejenak. Mereka tanpa sadar menjauh. Tapi ketika mereka memikirkannya, tidak ada alasan bagi Lin Ming untuk membunuh mereka. Poin prestasi mereka terlalu rendah sehingga tidak ada gunanya membunuh mereka. Ketika mereka menyadari hal ini, mereka sedikit tenang. Namun, mata mereka menunjukkan sedikit ketakutan saat mereka melihat Lin Ming. Lin Ming ini terlalu gila. Senang rasanya membunuh mereka sekarang, tapi bagaimana dia akan menangani balas dendam rumah bela diri suci di masa depan? Siapa tahu, mungkin dia akan bergabung dengan pengaruh yang besar. Karena Lin Ming sangat kuat, ada kemungkinan dia akan ditempatkan di peringkat 3000 teratas dari seluruh alam ilahi di masa depan. Tidak diragukan lagi akan ada banyak pengaruh tingkat raja dunia yang mencoba menariknya ke dalam barisan mereka. 3000 teratas agak terlalu berlebihan. 3000 teratas berarti dia memiliki kekuatan untuk menduduki peringkat nomor 1 di dunia yang hebat. Itu adalah seniman bela diri junior terbaik di dunia yang hebat. Dunia yang hebat memiliki triliunan peserta, dan setiap orang yang berani berpartisipasi adalah orang-orang jenius di generasinya. Dari triliunan orang jenius ini, apa artinya menduduki peringkat pertama? Bahkan murid terbaik dari Tanah Suci Bela Diri Sejati tidak cukup sombong untuk mengatakan bahwa dia menduduki peringkat pertama di dunia besar bela diri sejati. Dia hanya akan mengatakan bahwa dia memimpin semua orang dengan selisih yang signifikan. Setelah membunuh 3 keajaiban rumah bela diri suci, energi alam mimpi di dalam tubuhku telah mencapai tingkat yang terlalu jenuh. Cukup bagiku untuk bermeditasi pada hukum alam mimpi. Selain itu, jika saya ingin mendapatkan lebih banyak poin prestasi, saya harus meninggalkan kota abadi dan memburu para penguasa terbaik di kota-kota lain. Bagi saya, itu hanya buang-buang waktu saja. Lebih baik jika saya kembali ke kota untuk berlatih sekarang, pikir Lin Ming dalam hati. Tubuhnya berubah menjadi seberkas cahaya saat dia berlari kembali menuju kota kekaisaran imemorial. Saat sosok Lin Ming menghilang dari cakrawala, barulah banyak peserta yang masih hadir bersantai. Bintang jahat ini akhirnya pergi. Jika manusia berdiri di tempat yang sama dengan harimau, bahkan jika harimau itu telah memakan dagingnya, mereka pasti akan merasa takut dan waspada. Kami tidak bisa tinggal di sini lagi. Khususnya, mereka yang memiliki lebih dari 1 juta poin prestasi harus pergi dan bersembunyi. Ya, kita harus bersembunyi atau tinggal di kota, kalau tidak kita akan dibunuh oleh 3 keajaiban rumah bela diri suci. Para seniman bela diri dari Nightmare Canyon semuanya berbicara satu sama lain menggunakan transmisi suara esensi sejati. Dalam kurun waktu 1 hari, Zhong Wensu dan 3 keajaiban rumah bela diri suci semuanya telah mati dan mereka kehilangan sebagian besar poin prestasi mereka. Untuk periode waktu berikutnya, mereka pasti akan memburu peserta lain untuk menyerap poin prestasi mereka. Jika mereka tinggal di Nightmare Canyon, mungkin saja mereka akan diburu. Crimson Light World, di Istana Dewa di bawah gulungan mengambang raksasa. Huo Violenstone memegang teko kaca di tangannya, meminum teh bahkan saat dia membual dengan keras kepada semua orang di sekitarnya. Saat ini, wajahnya memerah karena sukses. Dia bisa dikatakan menikmati kesuksesannya. Saya sudah bilang, kalau saya menilai seseorang, kapan saya pernah salah?
Saya mengatakan bahwa Lin Ming akan memukau dunia dalam pertemuan bela diri pertama ini, dan tahukah Anda, dia sudah memiliki lebih dari 3 juta poin prestasi. Dia berada di peringkat 28 sekarang, dan hanya dalam beberapa hari lagi, dia kemungkinan akan masuk ke 20 besar. Jika ini terus berlanjut, dia bahkan akan masuk ke peringkat 5 teratas dunia bela diri sejati sebelum babak penyisihan berakhir, hahaha. Petik 2. Huo Violenstone membual dengan liar. Sebenarnya, dia tidak yakin seberapa tinggi yang bisa dicapai Lin Ming. Lagi pula, dia tidak mengerti rahasia apa yang dimiliki Lin Ming dan apa yang terjadi di Carefree Palace. Secara pribadi, dia merasa bahwa mencapai peringkat 10 besar dunia yang hebat sudah memberikan banyak pujian bagi Lin Ming. Ketika peringkat Lin Ming naik secara dramatis, itu jelas karena dia membunuh seorang jenius Raja Dunia Suci yang biasa. Untuk melakukan itu, dia harus memiliki kekuatan untuk masuk 10 besar. Namun bahkan dia merasa agak berlebihan untuk berbicara tentang masuk 5 besar. Pak Tua Huo, berhati-hatilah atau angin akan memotong lidahmu. Saya ingat ketika ini pertama kali dimulai Anda mengatakan Lin Ming hanya akan mencapai peringkat 50 teratas dan menyapu bersih kami 3 klan lainnya, tapi sekarang Anda tiba-tiba berubah pendapat dan mengatakan bahwa dia akan masuk 5 besar. Menurutku kata-katamu ada di mana-mana. Hahaha, Pak Tua Huo, kamu semakin sombong setiap tahunnya. Saya pikir Anda tidak memahami situasi Lin Ming sehingga Anda hanya mengatakan sesuatu secara acak. Di mana aku berbicara secara acak? Mata Huo Violenstone membelalak, janggutnya berkibar-kibar. Lin Ming sudah meninggalkan klan Phoenix kuno beberapa tahun yang lalu untuk pergi berpetualang. Anda hanya tidak tahu peringkat apa yang dicapai Lin Ming sejak awal. Anda mengatakan bahwa dia akan mencapai 5 besar hanyalah omong kosong belaka. Orang-orang tua dari klan Dewa Binatang lainnya secara tidak sadar setuju bahwa Lin Ming menakutkan, tetapi mereka masih bercanda dengan Huo Violenstone. Saat Huo Violenstone hendak mengatakan sesuatu, murid klan Phoenix kuno yang bertanggung jawab mengawasi slip giok mimpi ilahi tiba-tiba berteriak ketakutan, El Elder Huo. Apa itu? Berhentilah membuat keributan karena hal yang tidak penting. Huo Violenstone berbalik untuk melihat. Murid itu menelan ludah. Dia perlahan berkata, poin prestasi junior magang, Brother Lin tiba-tiba mencapai 9,11 juta sekarang. Dia sekarang berada di peringkat 12 dunia yang hebat. Apa? Bukan hanya Huo Violenstone yang terkejut, tetapi semua tetua lain yang hadir juga terkejut. Poin prestasi Lin Ming hanya 3,36 juta, jadi bagaimana bisa tiba-tiba meningkat menjadi 9,11 juta? Bab 1193, Surga Menentang Hukum Mimpi Ilahi. 9,11 juta, dia langsung meningkatkan hampir 6 juta poin prestasi. Apakah ini berarti dia membunuh master peringkat 10 besar dunia yang hebat? Banyak sesepuh memiliki pemikiran seperti itu. Jika Lin Ming sekarang memiliki 9,11 juta poin prestasi dan peringkat ke-12 dunia yang hebat, itu berarti dia seharusnya membunuh seseorang di peringkat 10 besar. Jika dia membunuh salah satu dari mereka, itu akan meningkatkan poin prestasinya sekitar 6 juta. Ini juga berarti bahwa Lin Ming memiliki kemampuan untuk membunuh master peringkat 10 besar dunia yang hebat. Bukan hanya kekalahan, tapi pembunuhan. Seperti ini, prediksi Huo Violenstone bahwa Lin Ming akan masuk peringkat 5 besar dunia bela diri sejati sebelum babak penyisihan berakhir menjadi sangat mungkin. Mungkin 5 besar bahkan mungkin bukan batas Lin Ming. Semua orang melihat ke arah Huo Violenstone. Tapi Huo Violenstone tidak tertawa terbahak-bahak seperti sebelumnya. Sebaliknya, dia tertegun sejenak sebelum berpikir pada dirinya sendiri, luar biasa, saya hanya bercanda tetapi sepertinya dia benar-benar berhasil melakukannya. Pada saat ini, di dalam ruang alam mimpi, Lin Ming telah kembali ke kediamannya sendiri di kota Kekaisaran Immemorial di mana dia segera menutup diri untuk berlatih. Setelah berkultivasi sampai titik ini, setiap kali Lin Ming menggunakan Magic Cube untuk mengungkap hukum impian ilahi, setiap langkah mengharuskannya menggunakan energi alam mimpi. Ini juga alasan mengapa dia pergi memburu 3 keajaiban Zhong Wensu dan Istana Bela Diri Suci. Tanda mimpi ilahi sudah jenuh dan tidak dapat menyerap energi alam mimpi lagi. Apakah ini berarti saya dapat membuka tanda mimpi ilahi ketiga sekarang? Lin Ming berpikir sendiri. Ketika dia menuangkan energi alam mimpi dari 3 keajaiban rumah bela diri suci ke dalam tanda jiwanya, dia menemukan bahwa kedua tanda jiwa tersebut telah mencapai titik jenuh energi dan tidak dapat tumbuh lebih jauh. Lin Ming memfokuskan pikirannya dan mulai mengungkap garis-garis berwarna di sekitar Magic Cube. Dia berencana membentuk tanda mimpi ilahi ketiga. Cahaya berwarna pelangi perlahan mengalir ke tubuh Lin Ming. Setelah melewati meridiannya, energi berkumpul di jiwanya. Perlahan-lahan, Lin Ming bisa merasakan kekuatan meningkat dalam tubuhnya, seolah-olah ada beberapa perubahan yang tak terlukiskan terjadi pada kekuatan jiwanya, menyebabkannya tumbuh perlahan. Energi aneh ini melonjak melalui meridian Lin Ming, memancar keluar dari titik akupuntur dan pori-porinya, menghilang ke udara dan berubah menjadi cahaya pelangi yang beriak. Jika seseorang bergegas masuk ke kamarnya dan juga memiliki pemahaman menyeluruh tentang hukum mimpi ilahi, mereka akan melihat Lin Ming dikelilingi oleh cahaya beriak yang tak terhitung jumlahnya, masing-masing memiliki warna berbeda, semuanya fantastis dan indah seperti mimpi. Hukum impian ilahi memiliki kata, ilahi, karena setiap kali digunakan, hukum itu akan seperti turunnya makhluk abadi sejati, dengan tanda-tanda keberuntungan muncul di mana-mana.
Perasaan seperti ini sungguh luar biasa. Kekuatan saya meningkat, tetapi kultivasi saya tidak banyak mengikuti, saya masih belum bisa menerobos ke alam laut ilahi tengah. Tapi kekuatanku meningkat. Dari mana datangnya kekuatan ekstra ini? Mungkinkah? Lin Ming berpikir sendiri. Akhirnya, dia menyadari betapa dia menjadi lebih kuat. Tubuh seorang seniman bela diri hanya dapat menampung esensi dan energi sejati dalam jumlah terbatas. Bagi seniman bela diri Hautian dan Xiantian Realm, mereka hanya bisa menyimpan esensi sejati dalam dantian mereka. Bagi seniman bela diri inti berputar, inti kristal inti mereka yang berputar dapat memampatkan esensi sejati, sehingga secara alami mereka melampaui seniman bela diri alam Hautian dan Xiantian. Adapun seniman bela diri penghancur kehidupan, seluruh tubuh mereka akan berubah menjadi tubuh roh yang memungkinkan mereka menyimpan esensi sejati di seluruh tubuh mereka. Setelah mencapai laut ilahi, seseorang dapat membuka dunia batinnya sendiri dan menyimpan esensi sejati di dalam dunia itu serta mengumpulkan kekuatan dunia dari dalam dirinya. Setiap batas memiliki karakteristik uniknya sendiri. Namun tidak peduli bagaimana seseorang berkultivasi, ada kesamaan di antara mereka semua. Artinya, tubuh digunakan untuk menyimpan energi ini. Begitu seseorang kehilangan tubuhnya, mereka juga akan kehilangan kemampuan untuk menggerakkan esensi sejati serta kekuatan dunia. Contohnya, meskipun Mo Eversnow pernah menjadi seorang jenius yang dikaruniai surga dan berada di setengah langkah batas raja dunia, setelah dia binasa dan yang tersisa hanyalah wujud jiwanya, mustahil baginya untuk memindahkan esensi sejati. Dia hanya bisa mengandalkan pemahamannya tentang hukum dan semangat bertarungnya untuk bertarung. Bagi seniman bela diri sistem pengumpulan esensi, kekuatan dunia dan kekuatan esensi sejati adalah segalanya. Begitu mereka kehilangan kemampuan untuk menggerakkan energi, itu sama seperti burung yang memiliki banyak sayap. Kekuatan tempur mereka hanya sebagian kecil dari sebelumnya. Saat ini, Mo Eversnow hanya mampu menghadapi pembangkit tenaga listrik alam dewa ilahi yang paling lemah. Sekarang, saat Lin Ming mengembangkan kekuatan ilahi transenden yang diciptakan oleh Empyrean Divine Dream, dia menemukan bahwa saat dia melatihnya, dia benar-benar dapat menggunakan jiwanya untuk menyimpan esensi sejati. Esensi sejati yang tersimpan di dalam jiwanya diubah dari energi mimpi ilahi di dalam alam mimpi ini. Di dunia nyata, seorang seniman bela diri dapat menyerap energi asal langit dan bumi dan mengubahnya menjadi esensi sejati. Namun di dunia impian ilahi ini, seorang seniman bela diri dapat menyerap energi mimpi ilahi dan mengubahnya menjadi esensi sejati. Tanda mimpi ilahi ini adalah manifestasi dari energi yang terkondensasi ini. Jika esensi sejati tidak lagi terbatas pada tubuh tetapi memiliki ruang yang lebih luas untuk dimanfaatkan, manfaatnya bisa dibayangkan. Dengan cara ini, seorang seniman bela diri dapat meningkatkan jumlah esensi sejati yang dapat mereka simpan di dalam dirinya. Misalnya, meskipun Lin Ming semakin kuat, dia masih tidak bisa menerobos ke tengah laut ilahi. Ini sama saja dengan mendapatkan kekuatan ekstra. Dengan cara lain, jika esensi sejati menyatu ke dalam jiwa, ini akan membuat jiwa semakin tangguh dan ulet. Jika seseorang menghadapi situasi seperti yang dialami Mo Eversnow di mana dia kehilangan tubuh fisiknya dan hanya memiliki bentuk jiwanya, mereka masih bisa menampilkan kekuatan tempur yang jauh lebih besar dari biasanya dengan mengandalkan jiwa mereka. Lin Ming tidak meragukan bahwa meskipun Empyrean Divine Dream tidak menggunakan tubuh fananya dan jiwanya meninggalkan tubuhnya, dia masih bisa dengan mudah membunuh Holy Lord, dan bahkan dengan mudah membunuh Great World King. Pada hari inilah, setelah memahami hukum impian ilahi selama hampir 3 bulan dengan kubus ajaib, Lin Ming dapat melihat keuntungan praktis dari hukum impian ilahi. Meskipun dia memiliki banyak pemahaman pada awalnya, dia belum bisa melihat bagaimana hukum impian ilahi dapat digunakan dalam pertarungan sebenarnya. Tapi sekarang, semuanya berubah. Jika saya bisa memungkinkan Nona Mo mempelajari kekuatan ilahi yang transenden ini, dengan bakatnya selain bantuan kubus ajaib, dia masih bisa mengolah dan bahkan meningkatkan kekuatan tempurnya secara signifikan. Tidak akan ada situasi di mana dia akan tertidur lelap jika dia mencoba membantuku. Selain itu, kekuatan ilahi yang transenden ini bahkan dapat membantu memperkuat kekuatan jiwanya dan membuatnya lebih mudah untuk mereformasi tubuh fananya di masa depan. Setelah mereformasi tubuhnya, dia bahkan akan jauh lebih tangguh daripada sebelumnya. Lin Ming sangat gembira saat memikirkan hal ini. Setelah hidup berdampingan selama bertahun-tahun, kepentingan Lin Ming tidak dapat dipisahkan dari Mo Eversnow. Dia juga memiliki perasaan yang sangat spesial dan unik terhadapnya. Jika dia bisa membantunya meskipun itu tidak menguntungkannya, dia akan sangat bahagia. Dia ingin semakin mempelajari kekuatan ilahi yang transenden ini. Baginya, kekuatan ilahi yang transenden ini tidak kalah pentingnya dengan kekuatan dewa sesat atau ruang nenek moyang. Tentu saja, tidak diketahui apakah dia bisa memperoleh kekuatan ilahi yang transenden ini atau tidak. Semuanya akan bergantung pada Empyrean Divine Dream sendiri. Lin Ming curiga bahwa kekuatan ilahi transenden lengkap yang dihargai dalam pertemuan bela diri pertama ini kemungkinan besar bukanlah kekuatan ilahi transenden yang diciptakan sendiri dari Empyrean Divine Dream atau Empyrean Fast Universe. Sebaliknya, itu mungkin merupakan warisan dari seorang Empyrean yang telah lama hilang yang diperoleh kedua Empyrean di beberapa reruntuhan kuno. Meskipun kekuatan ilahi yang transenden sangat berharga, itu masih bukan yang paling diinginkan Lin Ming. Entah aku bisa mendapatkan kekuatan ilahi transenden Empyrean Divine Dream atau tidak, aku harus memanfaatkan setiap detik yang kumiliki di sini untuk memahami hukum impian ilahi.
Jika aku bisa mendapatkan kekuatan ilahi transenden impian Empyrean di masa depan, aku bisa menggunakan ini sebagai landasan untuk memperluas pemahamanku. Namun jika saya tidak bisa, saya harus memfokuskan upaya saya untuk memahaminya sendiri. Energi mimpi ilahi yang saya peroleh dari memburu 3 keajaiban ajaib rumah bela diri suci seharusnya cukup untuk membentuk tanda mimpi ilahi ketiga. Setelah ini, saya harus mencari lebih banyak mangsa untuk mengumpulkan lebih banyak energi mimpi ilahi. Meskipun saya mungkin akan menyinggung beberapa orang dan sekte, tidak ada yang bisa saya lakukan mengenai hal itu. Lin Ming tidak takut menyinggung siapapun lagi. Selama dia bisa mendapatkan hasil 10 besar dalam seluruh alam ilahi dari pertemuan bela diri pertama ini, pada saat itu, perhatian semua orang akan tertuju padanya. Dia akan mendapatkan bimbingan dari murid utama Empyrean Fast Universe dan siapakah Raja Tanah Suci yang berani menyentuhnya. Harus diketahui bahwa murid utama Empyrean Fast Universe, baik itu status, kekuatan, atau kualifikasi lainnya, benar-benar melampaui Raja Dunia Agung biasa dalam segala aspek. Lagi pula, pembunuhan di alam mimpi ini sepenuhnya diizinkan sesuai aturan. Karena tidak menimbulkan korban jiwa, mereka yang tersinggung hanya bisa bertahan dengan hal itu. Saat Lin Ming berpikir seperti ini dia melanjutkan pelatihannya. Kali ini, tenggat waktu 3 bulan akhirnya tiba. Babak pertama penyisihan-penyisihan telah dimulai. Tingkat eliminasi, 99%. Ini adalah jumlah tambahan yang menyebabkan semua peserta biasa berkubang dalam keputusasaan. Setelah babak penyisihan pertama selesai, semua seniman bela diri yang datang untuk meningkatkan jumlah akan tersingkir, tanpa satu pengecualian pun. Banyak seniman bela diri menunggu nasib penghakiman mereka yang akan datang. Sekitar tengah hari, seluruh langit dipenuhi dengan cahaya cemerlang yang tak ada habisnya. Baik di kota maupun di hutan, semua orang dapat melihat lampu neon yang menerangi langit di atas mereka. Orang-orang di sekitar mereka, atau bahkan diri mereka sendiri, tiba-tiba pingsan. Tubuh mereka berubah menjadi titik-titik cahaya berkilauan yang lenyap menjadi ketiadaan yang tak ada habisnya. Beberapa seniman bela diri berteriak ketakutan ketika tubuh mereka hancur, namun beberapa seniman bela diri tetap tenang dan tenang. Tidak ada rasa sakit saat tubuh mereka hancur. Mereka hanya merasakan kesadarannya kabur, lalu dunia mereka menjadi gelap. Di kota Kekaisaran Immemorial, semakin banyak seniman bela diri yang berubah menjadi titik cahaya yang terbang menjauh. Bahkan ada jalan di mana setiap bela diri menghilang tanpa ada satupun yang tersisa. Di Good Fortune World, dari 3 triliun peserta, 2,97 triliun tereliminasi, sehingga hanya menyisakan 30 miliar peserta. Seorang seniman bela diri akan larut dalam jutaan cahaya. Dengan hampir 3 triliun seniman bela diri yang mencair, hal ini menciptakan kilauan cahaya yang tak terhitung jumlahnya yang melayang ke langit seperti gelombang kunang-kunang yang tak ada habisnya. Saat cahaya ini terbang ke langit, mereka membentuk sungai bintang yang menerangi seluruh dunia. Pemandangan ini terlalu luar biasa. Setelah seorang peserta tersingkir, jiwanya akan diusir dari ruang mimpi ilahi. Mereka tiba-tiba terbangun, dan bahkan tanpa sempat mengedipkan mata, mereka hanya akan merasakan pusing lebih lanjut saat tubuh mereka dipindahkan 10.000 mil jauhnya dari jangkauan cahaya impian ilahi. Senior magang, Suster Yu. Apa kamu baik-baik saja? Dalam kultus tak terputus, 3-4 murid inti yang berpartisipasi dalam pertemuan bela diri pertama alam ilahi ditembakkan. Mereka semua hanya memiliki budidaya Eightfold Divine Sea. Bagi mereka yang mengikuti pertemuan bela diri pertama alam ilahi, jika seseorang tidak memiliki budidaya 9 kali, hampir mustahil untuk melewati babak eliminasi pertama. Saya baik-baik saja. Magang senior, Suster Yu melambaikan tangannya, wajahnya pucat dan lembab. Bagaimana situasi di dalam? Tetua Agung dari kultus tak terputus buru-buru bertanya. Terlalu banyak orang jenius. Suster Yu, murid senior magang, berkata dengan sedikit rasa takut dalam suaranya. Ada banyak sekali master. Bahkan magang senior, saudara Yu harus berhati-hati di dalam, jangan sampai dia terbunuh begitu saja. Ada terlalu banyak orang yang bisa membunuh saudara Yu yang magang senior di sana. Ketika para murid dari kultus tak terputus mendengar ini, mereka semua tercengang. Bagi mereka, kakak magang senior Yu Yuming tidak berbeda dengan dewa yang hidup. Namun dalam pertemuan bela diri pertama alam ilahi, orang seperti itu hanyalah orang yang sepele. Senior magang, saudara Yu mungkin bisa melewati babak eliminasi kedua. Sedangkan untuk putaran ketiga, itu mungkin agak terlalu sulit baginya, kata Suster Yu yang magang senior. Tiba-tiba, di langit, perubahan besar mulai terjadi pada gulungan emas sepanjang beberapa juta mil itu. Semua orang tidak bisa tidak melihat ke atas ke langit. Mu Qianyu dan Qin Xingxuan juga melihat ke langit. Mereka memegang harapan yang sangat kecil bahwa mereka dapat menemukan orang yang mereka impikan dan dambakan selama ini. Bab 1194, Keputusan Segel Ilahi. Pada saat ini, jauh di langit, gulungan emas mulai berkontraksi. Nama-nama di gulungan itu juga mulai menghilang satu demi satu. Tak perlu dikatakan, nama-nama yang hilang ini semuanya adalah peserta yang tersingkir. Di dalam lautan luas yang berisi 10 kuadriliun orang jenius, bahkan jika 99% tersingkir, itu masih akan menyisakan 100 triliun talenta puncak. Jika seseorang ingin menemukan satu nama Lin Ming dari daftar yang begitu besar, tidak ada bedanya dengan mencari jarum di lautan. Kakak Qianyu, menurutmu apakah kakak Lin tersingkir?
Qin Xingxuan berkata dengan sedikit khawatir dalam suaranya saat dia melihat semua nama yang menghilang dengan cepat dari gulungan itu. Sebelum Lin Ming naik, dia hanya berada di tahap kelima penghancuran kehidupan. Itu adalah kultivasi yang sangat rendah dan aspek lainnya belum mencapai puncaknya. Dibandingkan dengan para jenius ekstrim dari alam ilahi, dia tidak memiliki keuntungan apapun. Qin Xingxuan mengkhawatirkannya. Sebenarnya, dia tidak khawatir tentang hasil Lin Ming di pertemuan bela diri pertama. Faktanya, bagi Qin Xingxuan dan Mu Qianyu, kekuatan dan bakat Lin Ming tidak penting. Yang penting bagi mereka adalah apakah mereka bisa melihat Lin Ming lagi suatu hari nanti. Namun, jika Lin Ming tersingkir, itu berarti hanya ada petunjuk untuk menemukan Lin Ming juga akan hilang. Hampir mustahil menemukan Lin Ming lagi setelah itu. Tidak, itu tidak mungkin. Jika suami kami tidak melampaui 1000 poin prestasi sebelum ini, dia pasti punya alasannya sendiri. Dia luar biasa, saya tidak percaya dia tidak akan lolos babak penyisihan pertama. Saya tidak percaya Lin Ming lebih rendah daripada murid inti dari kultus tak terputus, kata Mu Qianyu dengan gigi terkatup. Tapi kenyataannya dia juga kurang percaya diri. Harus diketahui bahwa meskipun beberapa murid dari kultus tak terputus tersingkir, ada beberapa murid lagi yang telah melewati babak eliminasi pertama dan masih berada dalam ruang mimpi ilahi seperti sebelumnya. Dalam hati Mu Qianyu, Lin Ming adalah eksistensi yang mulia dan menjulang tinggi. Bagaimana mungkin dia bisa lebih rendah dari murid inti dari kultus tak terputus? Apa yang harus kita lakukan? Kita tidak bisa meminta tetua agung untuk mencari namanya lagi, kata Qin Xingxuan dengan gugup, matanya dengan cepat mengamati nama-nama yang menghilang pada gulungan emas raksasa. Sebelum ini, Mu Qianyu dan Qin Xingxuan telah meminta tetua agung untuk mencari nama Lin Ming di slip mimpi ilahi untuk mengetahui apakah dia telah bergabung dalam pertemuan bela diri pertama atau tidak. Bagi penatua agung untuk mencari Lin Ming dulu sudah merupakan pertunjukan kebajikan yang besar bagi mereka. Tidak mungkin bagi mereka untuk bertanya kepada tetua agung untuk kedua kalinya. Slip giok mimpi surgawi adalah alat penting yang dikumpulkan oleh beberapa sekte untuk mengumpulkan kekayaan mereka untuk dibeli. Secara alami harus digunakan untuk memeriksa perubahan situasi para murid top dari berbagai sekte ini, jadi bagaimana mereka bisa meminta mereka untuk melacak Lin Ming. Catatan pelacakan nama Lin Ming telah hilang dari slip giok. Selain Mu Qianyu dan Qin Xingxuan, tidak ada orang lain di sini yang menempatkan Lin Ming di hati mereka. Qin Xingxuan mau tidak mau melirik ke slip giok mimpi ilahi di tangan tetua agung. Dia ingin meminta untuk meminjamnya sekali lagi. Sebentar saja sudah cukup. Tapi saat dia memperlihatkan tatapan memohon ini, suara sedingin es tiba-tiba terdengar di telinganya. Apa yang kamu lihat? Seolah-olah kamu tidak memahami peraturan di sini. Qin Xingxuan ketakutan. Dia segera mendongak dan melihat Yu Feng memelototinya dengan alisnya hampir miring ke atas. Dialah yang baru saja menggunakan transmisi suara esensi sejati untuk menegur Qin Xingxuan. Menurut aturan dari Unbroken Cult, dalam situasi hikmat seperti ini di mana banyak tetua sekte hadir, sebagai murid pelataran luar, dia harus menjaga ritual kesopanan dan etiket. Dia harus berdiri tegak dan tegak, tetap diam dan melihat lurus ke depan. Dia bahkan tidak bisa menggaruk rasa gatalnya. Itu mirip dengan pelayan di Istana Fana. Jika mereka mengucapkan beberapa kata yang tidak disengaja, mereka mungkin akan dihukum, dicambuk, dan bahkan mungkin dibunuh. Tentu saja, murid pelataran luar dari kultus tak terputus berada dalam situasi yang jauh lebih baik daripada pelayan istana, mereka tidak tunduk pada aturan ketat seperti itu. Namun, melihat sekeliling ketika begitu banyak tetua dari sekte lain juga hadir akan meninggalkan kesan yang sangat buruk, dan bahkan Yu Feng yang mengatur mereka akan dianggap lemah dalam mengajar orang lain. Kalian berdua, begitu kita kembali, aku akan mengurus kalian berdua. Yu Feng berkata dengan kejam. Dia dengan cemas memandang ke arah tetua agung. Untungnya, tetua agung tidak peduli untuk memperhatikan mereka. Pada saat ini, tetua agung dari kultus tak terputus dengan ramah berbicara kepada murid inti yang telah tersingkir di babak pertama, wajahnya penuh senyuman. Dia tentu saja senang. Sekte tak terputus telah mengirimkan 20 murid mereka yang paling menonjol ke pertemuan bela diri pertama, dan hanya 5 dari mereka yang tersingkir di babak pertama. Artinya, masih ada 15 orang yang masuk babak kedua. Hanya 25% murid mereka yang tersingkir, ini jauh lebih baik daripada sekte kelas 8 lainnya yang berhubungan baik dengan mereka. Terlebih lagi, masih ada Yu Yuming, yang menduduki peringkat antara 250,000 sampai 400,000 dunia hebat. Dengan hasil seperti itu, sepertinya tidak akan ada masalah untuk lolos ke babak penyisihan kedua. Tentu saja, melewati babak ketiga sepertinya tidak mungkin terjadi. Bagi murid sekte kelas 8 yang mendapatkan hasil seperti itu sudah merupakan sesuatu yang bisa mereka banggakan. Perlu diketahui bahwa dunia keberuntungan memiliki sejumlah besar pengaruh tingkat tanah suci, dan banyak dari mereka sama sekali tidak kalah dengan klan Phoenix kuno dalam hal ukuran atau kekuatan, yang masing-masing memiliki ratusan miliar murid. Selain itu, semua seniman bela diri dari dunia kecil dan menengah di sekitar Good Fortune World telah bergegas untuk berpartisipasi dalam pertemuan bela diri pertama. Haha, Penatua Yu, sepertinya Yuming benar-benar mencoba yang terbaik untuk membuatmu bangga. Ini adalah acara yang patut dirayakan. Setelah kamu bangkit, pastikan kamu tidak melupakan teman lamamu. Kamu harus mentraktir kami, kamu harus. Anda memiliki anggur badak roh 10.000 tahun yang sudah lama ingin saya cicipi.
Para tetua sekte lain iri dengan hasil seperti itu, tetapi mereka hanya bisa menyampaikan beberapa pujian. Tetua Agung tersenyum cerah dan dengan murah hati berkata, Pak Tua Liu, kata-katamu sangat kejam. Anggur roh badak 10.000 tahun milikku harus dibuat dengan kula badak roh peringkat atas, kemudian berumur 10.000 tahun. Nilainya tidak kurang dari 1 juta batu matahari ungu. Tapi baiklah, kali ini aku akan membawanya keluar untuk minum-minum bersama teman-teman lamaku, haha. Tetua Agung tertawa, tapi ketika Mu Qianyu dan Qin Xingxuan mendengar kata-kata ini mereka hanya bisa menghela nafas dalam hati. Seseorang dengan status bisa meminum anggur seharga 1 juta batu matahari ungu, tapi bagi mereka, mereka sebenarnya membutuhkan 1 juta batu matahari ungu untuk melakukan perjalanan antar dunia besar. Ini sungguh menyedihkan. Dalam sebulan penuh, mereka hanya menerima 10 batu matahari ungu dan 200 poin kontribusi. Bahkan jika mereka tidak mengembangkan seni bela diri mereka dan mengubah semua poin kontribusi itu menjadi batu matahari ungu, itu hanya akan menghasilkan 210 poin. Ketika kedua wanita itu merasa terbebani dengan emosi yang berat, mereka melihat bahwa di cakrawala yang jauh, cahaya ilahi mulai mekar di bawah gulungan emas besar itu. Cahaya ilahi ini terus tumbuh hingga ke bumi, berbentuk silinder. Setelah silinder besar ini terhubung ke tanah, ia mulai terurai keluar, menjadi semakin panjang. Ini juga sebuah gulungan. Tapi, itu bukan emas, melainkan emas ungu. Bagian paling depan gulungan itu memiliki 3 kata besar tertulis di atasnya, keputusan segel ilahi. Ketiga kata ini masing-masing mengandung aura yang tak tergoyahkan seolah-olah mengangkat langit. Mereka sangat besar, dengan setiap pukulannya memancarkan kekuatan yang berani seolah-olah mereka adalah naga hidup. Melihat kata-kata ini saja sudah membuat jiwa seseorang bergetar. Dekrit segel ilahi. Nama ini adalah, penonton yang tak terhitung jumlahnya dari seluruh Good Fortune Great World saling melirik, kagum dan heran di wajah mereka. Di dunia keberuntungan, ada banyak sekali daftar peringkat yang menilai kekuatan seniman bela diri. Misalnya saja proklamasi naga tersembunyi, deklarasi bela diri langit, dan lain sebagainya. Dari daftar tersebut, daftar yang paling resmi adalah dekrit keberuntungan. Namun tidak ada satupun daftar yang berani mengklaim gelar dekrit segel ilahi. Ada juga kata lain, pemilihan pendahuluan. Dekrit laut ilahi, pendahuluan. Jelas sekali daftar ini akan mengalami babak eliminasi lagi. Ketika gulungan emas ungu itu terbuka, itu membentuk busur besar yang membungkus banyak penonton di dalamnya. Akhirnya, kedua ujung gulungan itu terhubung kembali satu sama lain, membentuk lingkaran besar yang bahkan bisa mengelilingi sebuah planet. Saat ini, nama-nama mulai muncul di gulungan itu. Nama-nama ini puluhan ribu kali lebih besar dari kata-kata di gulungan emas. Setiap karakter seperti gunung ungu. Ketika nama-nama ini muncul, untuk sementara waktu sepertinya ada beberapa ribu nama yang tertulis dalam daftar ini. Ini adalah daftar peringkat. Itu dimulai dari tempat pertama. Ada beberapa ratus ribu nama dalam daftar peringkat ini. Apakah ini peringkat dari dunia keberuntungan besar kita? Melihat nama-nama ini, mulai dari yang pertama, meluas hingga ke seluruh penjuru. Semua seniman bela diri yang menonton sangat bersemangat. Dari para seniman bela diri yang hadir, kebanyakan dari mereka tidak mampu membeli slip giok mimpi ilahi, sehingga mereka tidak dapat melihat peringkatnya. Bahkan jika mereka bisa membeli slip giok mimpi ilahi, itu hanya akan membuat mereka melacak orang-orang yang mereka tahu namanya, dan mengetahui peringkat mereka. Tidak mungkin bagi mereka untuk membuat daftar peringkat lengkap menggunakan itu. Tapi sekarang, daftar lengkap telah muncul di hadapan mereka. Ada beberapa ratus ribu nama. Karena kakak magang senior Yu Yuming berada di peringkat antara 250,000 sampai 400,000 dunia keberuntungan besar, mungkin dia akan muncul dalam daftar ini. Benar, itu sangat mungkin. Tidak diketahui murid kultus tak terputus mana yang mengatakan hal ini, namun seluruh kultus tak terputus dikirim ke dalam kegembiraan yang meluap-luap. Ini adalah daftar peringkat utama yang dibentuk oleh 2 orang Empyrean. Sekalipun ini hanya pemilihan pendahuluan dan masih banyak eliminasi yang akan datang, hanya bisa muncul di daftar peringkat ini untuk jangka waktu singkat sudah merupakan penghargaan tertinggi dari penghargaan tertinggi. Sebagai sesama murid yang berasal dari sekte yang sama yang muncul di belakang nama seniman bela diri itu, ini adalah masalah yang membuat mereka mendapatkan ketenaran dan kehormatan yang besar. Terutama karena ini bukan sebuah kebanggaan tetapi sebuah fakta yang akan didokumentasikan dengan baik oleh sekte-sekte besar yang tak terhitung jumlahnya. Ketika murid-murid dari kultus tak terputus keluar di masa depan, mereka dapat dengan santai menyebutkan cerita ini dan menarik kekaguman dan kekaguman dari semua orang. Lagi pula, bagi kebanyakan orang, para seniman bela diri yang muncul dalam daftar itu semuanya adalah tokoh legendaris. Cepat lihat dan lihat apakah senior magang, saudara Yu ada di sana. Berpisah dan cari. Banyak murid kultus tak terputus berkata, tersipu karena kegembiraan. Para sesepuh juga berseri-seri dengan gembira. Ini adalah kesempatan untuk membawa kejayaan bagi kultus tak terputus mereka, karena jika Yu Yuming ditemukan dalam daftar itu, nama kultus tak terputus akan muncul bersama namanya. Semua murid pelataran dalam dan luar pergi dan membantu pencarian. Orang pertama yang menemukan nama Yu Yuming akan diberi hadiah 30.000 batu matahari ungu dan 30.000 poin kontribusi. Kata seorang penatua kepada semua murid pelataran dalam dan pelataran luar. Bagi seorang seniman bela diri dengan kesadaran ilahi yang hebat, menyapu ratusan ribu nama tidak akan memakan waktu lama, bahkan jika nama itu sangat jauh.
Adapun pemberian hadiah untuk menemukan nama Yu Yuming, itu karena tetua kultus tak terputus sedang dalam suasana hati yang sangat baik. Tentu saja, dasar dari semua ini adalah nama Yu Yuming akan muncul di gulungan itu. Mendengar hadiah yang begitu besar, semua murid pelataran luar dan dalam sangat gembira, mata mereka bersinar karena keinginan. Mereka dengan cepat mulai mencari nama-nama pada gulungan besar itu. Ini adalah kesempatan yang cepat berlalu. Dengan banyaknya seniman bela diri yang mencari gulungan yang hanya berisi beberapa ratus ribu nama, mencari nama sangatlah mudah. Adapun Mu Qianyu dan Qin Xingxuan, mereka bergabung dengan banyak murid pelataran luar untuk mencari dekrit segel ilahi. Jika mereka dapat memperoleh 30.000 batu matahari ungu dan 30.000 poin kontribusi, mereka dapat mencapai alam transformasi ilahi lebih cepat. Begitu mereka mencapai alam transformasi ilahi, jumlah batu matahari ungu dan poin kontribusi yang akan mereka terima tidak sebanding dengan jatah mereka sebagai seniman bela diri laut ilahi. Ini adalah kesempatan yang luar biasa. Namun, saat mereka mulai mencari, mereka segera menemukan bahwa nama seniman bela diri yang muncul diikuti oleh nama Tanah Suci Raja Dunia dan bahkan Tanah Suci Raja Dunia Agung. Misalnya Tanah Suci Menara Langit, Tanah Suci Penjaga Cahaya, dan lain sebagainya. Keputusan segel ilahi ini bukanlah daftar peringkat yang hanya mencakup dunia keberuntungan, namun daftar peringkat yang mencakup 3.000 dunia besar di alam ilahi. Bab 1195, Peringkat Lin Ming. Semua orang menyadari apa yang sedang terjadi. Itu benar, berdasarkan bagaimana kompetisi diadakan sejauh ini di babak penyisihan, setiap orang memiliki poin prestasinya masing-masing. Jika demikian, sistem peringkat poin prestasi ini dapat diperluas ke seluruh alam ilahi. Pemeringkatan sebelumnya diadakan di setiap dunia besar, tapi sekarang ada peringkat yang mencakup seluruh alam ilahi. Dari 3.000 dunia besar, hanya ada beberapa ratus ribu peserta yang terpilih masuk dalam daftar peringkat ini. Lebih tepatnya, hanya ada 300.000 orang di daftar ini. Rata-rata, itu berarti setiap dunia besar memiliki 100 orang yang terwakili dalam daftar peringkat ini. Ketika para seniman bela diri yang mencari peringkat keputusan segel ilahi menyadari hal ini, mereka semua terkejut. Perasaan kagum yang mendalam membuncah dari dalam hati mereka. Daftar peringkat ini lahir dari 10 kuadriliun jenius di seluruh alam ilahi. Momentum luar biasa macam apa ini? Tidak heran kalau ini disebut keputusan segel ilahi. Sebenarnya, orang-orang ini sudah melewati babak penyisihan sebelumnya. Ini karena 10 juta orang akan lolos pada akhir babak penyisihan, namun hanya ada 300.000 orang jenius yang masuk dalam peringkat keputusan segel ilahi. Apalagi 300.000 ini hanya dipilih untuk pemilihan pendahuluan. Namun bahkan dalam pemilihan pendahuluan, selama ada yang tercantum dalam daftar peringkat ini, mereka akan dianggap sebagai kebanggaan surga terpilih di antara semua kebanggaan surga terpilih. Di masa depan, mereka bisa menjadi Holy Lord yang terakhir, berada di puncak Holy Land, dan bagi mereka yang berada di peringkat atas, mereka bahkan bisa menjadi World King setengah langkah. Harus diketahui bahwa ini semua adalah 100 peringkat teratas dunia yang hebat. Luar biasa, sungguh keagungan yang luar biasa. Pertemuan bela diri pertama alam ilahi yang diadakan oleh Empyrean Divine Dream mungkin merupakan peristiwa paling mulia selama beberapa juta tahun terakhir. Bahkan ada daftar peringkat total yang mencakup semua jenius yang berpartisipasi di alam ilahi. Ini benar-benar suatu kemegahan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tidak ada yang bisa dilakukan mengenai hal itu. Selain Empyrean Divine Dream, tidak ada Empyrean lain yang memiliki kemampuan seperti itu. Dalam pertemuan bela diri pertama alam ilahi yang lalu, 100 triliun orang jenius dikumpulkan dalam sebuah turnamen besar, yang menghabiskan banyak sumber daya. Ingin membuat daftar peringkat total untuk 10 kuadriliun orang seharusnya menjadi hal yang mustahil. Bahkan 100 triliun orang akan sangat sulit untuk dinilai secara adil. Para tetua dari kultus tak terputus dan sekte lainnya menghela nafas dengan emosi. Saat ini, mustahil bagi Yu Yuming untuk masuk dalam daftar peserta seperti itu. Dia menduduki peringkat antara 250.000 dan 400.000 di dunia keberuntungan besar. Tetapi jika ini disebarkan ke seluruh alam ilahi, kemungkinan besar dia akan mendapat peringkat dari 800 juta hingga 1 miliar. Dengan peringkat 1 miliar, bagaimana mungkin dia bisa masuk dalam daftar peringkat 300.000 teratas? Ah, sayang sekali. Tetua Agung Kultus yang tak terputus menggelengkan kepalanya, diam-diam bertanya-tanya mengapa tidak ada daftar peringkat yang hanya mencakup dunia besar keberuntungan. Saat dia menghela nafas lagi, dia tiba-tiba mendengar teriakan ketakutan. Tetua Agung mengerutkan kening. Di hadapan begitu banyak tetua dari sekte lain, berteriak dan membuat keributan adalah perilaku yang sangat tidak pantas. Dia berbalik untuk melihat bahwa murid yang berteriak ketakutan adalah murid pelataran dalam Yufeng. Tetua Agung memiliki kesan tertentu terhadap murid ini. Meskipun bakat kultivasinya tidak terlalu bagus, dia terampil dalam menangani hubungan interpersonal dan urusan lain-lain. Dia terampil dalam manajemen dan mendisiplinkan bawahannya dengan ketat. Jika dia diberi tugas atau misi, dia akan menyelesaikannya tepat waktu tanpa membuat kesalahan. The Great Elder awalnya memiliki pemikiran untuk mempromosikannya menjadi manajer urusan internal, tetapi bagaimana dia bisa begitu tidak sopan hari ini? Yufeng, apa yang kamu lakukan? The Great Elder mendengus, kulitnya dingin. Yufeng sangat ketakutan hingga dia melompat dan lupa untuk segera meminta maaf.
Dengan satu tangan menutupi mulutnya dan tangan lainnya melambai ke udara kosong, dia dengan terbata-bata berkata, Penatua yang agung, saya, di sana. 2. Dia tidak bisa mempercayai matanya. Dia benar-benar tidak percaya dengan matanya. Dia tidak mau berbicara karena itu adalah sesuatu yang bahkan dia sendiri tidak berani percaya. Namun, saat ini, warna kulit tetua agung menjadi semakin suram. Apa yang dia coba sembunyikan? Dia sebenarnya bertingkah seperti ini di depan banyak tamu terhormat. Bertingkah seperti ini secara alami akan meninggalkan kesan buruk, dan jika dia terus menyembunyikan apapun itu, dia hanya akan memperburuk keadaan. Ada apa? Berhentilah ragu dan tidak sopan. Cepat katakan apa itu. Ini sudah merupakan kritik yang sangat keras. Jika bukan karena para tamu yang hadir, Yu Feng akan langsung dihukum oleh tetua agung. Wajah Yu Feng memucat. Dia hanya bisa berkata jujur, di sana. Nama pada keputusan segel ilahi adalah. Yu Feng mengarahkan jarinya ke arah keputusan segel ilahi. Semua orang menoleh, dan bahkan tetua agung mengerutkan kening dan berbalik. Arah umum yang ditunjuk Yu Feng sangat jauh. Karena jarak tersebut, setiap karakter seolah menutupi langit dan bumi, memancarkan semangat yang berani dan gigih. Ada banyak nama yang dikelompokkan bersama, namun seorang seniman bela diri dapat dengan mudah mengidentifikasi mereka dengan penglihatan mereka yang tajam. Sebuah nama yang luar biasa muncul di depan tetua agung dan banyak murid. Klan Phoenix kuno, Lin Ming. Poin prestasi, 9.918.670. Keputusan segel ilahi, peringkat 29.876. Klan Phoenix kuno, Lin Ming. Bagaimana mungkin nama ini? Tetua agung tercengang. Di sebelahnya, seorang murid yang telah mendengar Mu Qianyu mengajukan permintaannya di masa lalu dan juga banyak sesepuh lainnya menatap dengan mata terbelalak, mulut mereka ternganga dan tidak tertutup untuk waktu yang lama. Bagi mereka, meskipun mereka tidak menaruh nama Lin Ming di hati mereka sejak awal, seorang seniman bela diri masih memiliki ingatan yang luar biasa. Tentu saja mustahil untuk melupakan nama yang mereka dengar beberapa saat yang lalu. Apa yang sedang terjadi di sini? Kalau hanya namanya saja, bisa dikatakan ada duplikatnya. Tapi ketika latar belakang klan Phoenix kuno ditambahkan, hampir mustahil untuk menjadi duplikat. Selain itu, faktor yang paling penting adalah Penatua Agung telah mencari Lin Ming klan Phoenix kuno dan hanya memperoleh satu hasil. Ini tidak diragukan lagi adalah Lin Ming. Lin Ming, suami Mu Qianyu dan Qin Xingxuan. Mu Qianyu, Qin Xingxuan. Tetua agung kultus yang tak terputus memandangi kedua wanita itu dan hampir menggigit lidahnya. Adapun Yu Feng yang bertanggung jawab atas Mu Qianyu dan Qin Xingxuan, kakinya melunak, bergetar. Saat dia memikirkan tindakannya terhadap mereka di masa lalu, dia gemetar. Ini adalah keputusan segel ilahi. Terlebih lagi, peringkat ini bukan di ratusan ribu, tapi di 30.000 teratas. Konsep macam apa itu? Itu berarti Lin Ming harus menjadi seseorang yang berada di peringkat 10 besar dunia yang hebat. Ini berarti ada banyak orang jenius di tanah suci raja dunia yang terinjak di bawah kakinya. Jika orang seperti itu tumbuh besar di masa depan, kemungkinan besar mereka akan menjadi raja dunia setengah langkah, sebuah eksistensi yang dapat menyebabkan tanah suci biasa merasakan ketakutan yang sangat besar. Mereka akan menjadi seseorang yang akan berusaha sekuat tenaga untuk dimenangkan oleh raja tanah suci dunia. Sedangkan untuk kultus tak terputus, mereka hanyalah sekte kelas 8. Di sekte mereka, orang yang paling berkuasa adalah tokoh dikdaya dewa ilahi. Mereka bahkan tidak memiliki Holy Lord setengah langkah. Untuk karakter setinggi itu, seluruh kultus tak terputus tidak lebih dari setitik tanah. The Great Elder menatap kosong ke arah Qin Xingxuan dan Mu Qianyu. Para tetua lain dari kultus tak terputus, tetua dari sekte lain, Yu Feng, murid inti kultus tak terputus, murid pelataran dalam, murid pelataran luar, semua orang memandang Mu Qianyu dan Qin Xingxuan. Kedua wanita ini punya suami seperti itu. Pada saat ini, Mu Qianyu dan Qin Xingxuan juga pulih dari keterkejutan mereka. Nama Lin Ming telah muncul di peringkat 30.000 teratas keputusan segel ilahi. Ini berarti dia sudah melewati babak penyisihan sebelumnya. Lebih akurat untuk mengatakan bahwa bagi Lin Ming, pendahuluan ini tidak lagi penting. Yang harus dia fokuskan hanyalah seberapa tinggi hasil akhirnya dalam pertemuan bela diri pertama. Suami kita sebenarnya berada di peringkat 10 besar dunia yang hebat. Mu Qianyu bergumam tak percaya. Yu Yuming yang menurutnya sangat kuat hanya berada di peringkat antara 250.000 dan 400.000 dunia yang hebat. Perbedaan antara dia dan Lin Ming bisa dilihat dari ini. Meskipun Mu Qianyu selalu mengatakan dia percaya pada Lin Ming dan percaya bahwa dia akan membangun ketenarannya sendiri di alam ilahi, dia tidak pernah membayangkan ketenarannya akan begitu besar. Kakak Qianyu, kami, Qin Xingxuan tidak dapat menemukan kata-kata untuk diucapkan. Suasana hatinya sangat kompleks dan juga sangat bersemangat. Meskipun dia bilang dia tidak peduli dengan hasil Lin Ming dan hanya peduli pada keselamatannya, dengan hasil sebenarnya yang begitu luar biasa, dia sebenarnya sangat bangga padanya. Ini adalah suaminya, pria yang paling intim dengannya dan juga pria paling penting dalam hidupnya. Khususnya untuk Qin Xingxuan, dia bisa dikatakan tumbuh bersama Lin Ming. Untuk kultus tak terputus, sesepuh mereka sudah tersenyum lebar jika salah satu murid mereka mencapai peringkat beberapa ratus ribu teratas di dunia besar. Namun suaminya justru masuk peringkat 10 besar. Bagaimana mungkin dia tidak bangga padanya? Adik Xingxuan,
kita bisa melihatnya, kita pasti bisa melihatnya. Mu Qianyu tidak bisa menahan tangisnya. Dia bersemangat dan gembira, tetapi pikirannya masih jernih. Kehormatan seorang ibu akan meningkat seiring dengan anaknya, dan kehormatan seorang istri akan meningkat seiring dengan suaminya. Dengan status Lin Ming yang begitu tinggi sekarang, kemungkinan kultus tak terputus akan mengirim seseorang untuk mengawal mereka langsung menemui Lin Ming. Selain itu, dengan hasil Lin Ming yang begitu menonjol, bahkan di lautan luas orang-orang yang merupakan pertemuan bela diri pertama, ingin menemukannya akan sangat mudah. Jika demikian, semua masalah yang mereka pikir akan mereka hadapi dalam mencarinya tidak ada lagi. Untuk melihat Lin Ming sekali lagi, bagaimana mungkin Mu Qianyu tidak menangis bahagia? Saat Mu Qianyu menyadari hal ini, dia berbalik untuk melihat tetua agung kultus yang tak terputus. Pada saat ini, ketika tetua agung melihat Mu Qianyu memandangnya, ekspresinya sangat luar biasa. Bab 1196, Kota Bela Diri Sejati. Saat tetua agung kultus tak terputus dilihat oleh Mu Qianyu, dia tidak tahu ekspresi apa yang harus dibuat atau kata-kata apa yang harus diucapkan. Dia sedang dalam suasana hati yang sangat kompleks saat ini. Untuk karakter kelas atas seperti Lin Ming, bagaimana istrinya bisa ditemukan di sekte kecil seperti miliknya? Ini sungguh tidak terbayangkan. Yah, 2 kali meleset, kamu. Tetua agung menemukan bahwa dia bahkan tidak mengetahui nama Mu Qianyu dan Qin Xingxuan. Tapi, menyebut murid-muridnya, merindukan, agak aneh. Untungnya, Mu Qianyu sangat pengertian. Dia berkata, nama muridnya adalah Mu Qianyu, dan ini adalah saudara perempuan saya, Qin Xingxuan. Oh, tetua agung dengan canggung berkata, kamu naik dari alam bawah. Kata-kata ini diucapkan karena tetua agung tidak tahu harus berkata apa lagi. Ketika seorang seniman bela diri tiba dari alam rendah, mereka masih membawa karakteristik yang sangat jelas ke alam ilahi. Ya, Mu Qianyu mengangguk. Ah, baiklah, tidak mudah untuk naik dari alam fana. Agar Anda dapat berkultivasi ke alam laut ilahi ke-8 di tempat yang tidak memiliki sumber daya seperti alam bawah sudah membuktikan bahwa Anda memiliki bakat bela diri yang luar biasa. Dalam sekejap mata, seniman bela diri dari alam bawah yang biasanya diejek dan didiskriminasi tiba-tiba berubah menjadi talenta luar biasa. Sesepuh lainnya hanya bisa tersenyum sedih satu sama lain ketika mereka mendengar perubahan nada seperti ini. Mereka segera memahami situasinya. Tampaknya Lin Ming, Mu Qianyu, dan Qin Xingxuan semuanya adalah seniman bela diri yang berasal dari alam bawah. Jika benar, semuanya bisa dijelaskan dengan mudah. Lin Ming telah naik lebih dulu, dan kemudian istrinya datang ke alam ilahi untuk mencarinya. Hasilnya adalah ketika kedua wanita itu tiba di alam ilahi, mereka menyadari bahwa kekuatan mereka kurang dan mereka juga tidak tahu bahwa suami mereka begitu kuat, sehingga mereka menemui banyak masalah. Dan, ada sebagian dari masalah ini yang diciptakan oleh Unbroken Cult. Ketika para tetua dari kultus tak terputus memikirkan hal ini, mereka semua merasa sedih di hati mereka. Meskipun tindakan Unbroken Cult dapat dimengerti dan tidak salah, ini hanyalah sebuah kesialan. Jika mereka tahu suami Mu Qianyu dan Qin Xingxuan begitu luar biasa maka mereka akan membantu mereka sebanyak yang mereka bisa. Itu akan menjadi bantuan besar yang bisa mereka peroleh. Tapi sekarang, mereka hanya bisa meminta agar Mu Qianyu dan Qin Xingxuan tidak menyimpan dendam terhadap mereka. Beberapa sesepuh saling melirik. Akhirnya, tetua agung angkat bicara. Dia sangat senang bahwa dia tidak menolak permintaan Mu Qianyu untuk mencari Lin Ming, jika tidak, konsekuensinya akan mengerikan. Jadi suamimu juga naik dari alam bawah? Tetua agung bertanya. Ya, setelah mendapatkan penegasan dari Mu Qianyu dan Qin Xingxuan, beberapa sesepuh saling melirik dengan cemas. Bagi seorang seniman bela diri yang naik dari alam rendah untuk meningkatkan kekuatan mereka sedemikian rupa, betapa jeniusnya dia. Prestasi masa depan Lin Ming kemungkinan besar akan lebih besar. Suami 2 orang kangen memang patut dipuji. Saya khawatir bahkan di 1 miliar dunia di alam bawah, seorang jenius ekstrim seperti suami Anda tidak akan muncul bahkan dalam 10.000 tahun. Sungguh, ini benar-benar membuatku merasa malu. Selain itu, baiklah, saat tetua agung berbicara di sini, wajahnya menunjukkan warna malu. Saya tahu bahwa ada 2 kesalahan yang dilakukan sebelum ini. Meskipun saya sepenuhnya menyadari kerja keras yang harus dilakukan oleh para murid pelataran luar, itu juga merupakan sesuatu yang harus dilakukan oleh sebagian besar sekte di alam ilahi agar dapat bertahan hidup. Tidak ada lagi yang bisa dilakukan mengenai hal itu. Jika naga putih menjadi ikan, bahkan bisa ditangkap oleh nelayan dan burung. Saya hanya bisa menjelaskan hal ini pada 2 kesalahan dengan harapan kita dapat menghilangkan permusuhan masa lalu di antara kita. Jika naga putih berubah menjadi ikan dan menyelam ke dalam air, kemungkinan besar mereka akan ditangkap oleh nelayan atau diburu oleh burung. Hal ini tidak berarti bahwa para nelayan atau burunglah yang salah. Faktanya, 99% sekte di alam ilahi mengharuskan murid pelataran luar untuk melakukan pekerjaan rumah dan tugas lainnya. Misalnya, Pulau Carefree mengharuskan murid pelataran luar mempertaruhkan nyawa mereka dalam menambang sumber daya. Bahkan klan Phoenix kuno pun sama. Sebuah sekte seperti asosiasi perdagangan di dunia fana. Harus ada pekerja yang bisa menghasilkan kekayaan, kalau tidak, dari mana sumber daya itu berasal. Ini adalah aturan bertahan hidup yang harus diikuti seseorang di alam ilahi. Sekte bukanlah badan amal yang membantu siapapun yang membutuhkannya.
Bagi seniman bela diri laut ilahi di alam ilahi dengan bakat biasa-biasa saja, hidup mereka akan sulit. Mu Qianyu juga sangat jelas akan hal ini. Dia berkata, Tetua Agung, tidak perlu membicarakan masalah ini terlalu serius. Saya harus berterima kasih kepada Unbroken Cult yang telah memperhatikan dan membantu kami selama setengah tahun terakhir ini. Mu Qianyu tidak membenci kultus tak terputus. Faktanya, sebelum Patua Nasib Baik membawa mereka ke alam ilahi, dia telah menjelaskan bahwa statusnya dalam kultus tak terputus sama sekali tidak tinggi. Setelah seseorang diterima di Unbroken Cult, mereka akan diberikan sumber daya dan tugas sesuai dengan bakat mereka. Juga, Mu Qianyu masih belum melihat Lin Ming. Menggertak dan membual adalah hal yang sangat bodoh. Bagaimanapun, dia masih harus menemukan Lin Ming dan dia harus bergantung pada kultus tak terputus untuk melakukannya. Bagus, bagus, Tetua Agung Kultus yang tak terputus menghela napas lega. Ayo, aku akan membawamu ke istana tamu terhormat agar kalian berdua bisa beristirahat. Yu Feng, kamu akan bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dari dua orang yang rindu itu. Jika ada satu kesalahan pun maka saya akan meminta pertanggungjawaban Anda. Beberapa kata terakhir Tetua Agung sangat kasar, cukup sampai membuat Yu Feng takut. Yu Feng juga menyadari bahwa pengaturan seperti itu disengaja. Dengan mengubah perannya menjadi orang yang melayani Mu Qianyu dan Qin Xingxuan, itu akan membantu menghilangkan kebencian di hati mereka. Meski statusnya tiba-tiba berubah dari tuan menjadi pelayan, Yu Feng masih tersenyum cerah dan dengan rendah hati membungkuk kepada kedua wanita itu. Tetua Agung Kultus tak terputus mengeluarkan sebuah istana terapung tingkat artefak suci yang transenden, dan mengisyaratkan agar Mu Qianyu dan Qin Xingxuan masuk. Ia berkata, 2 kali gagal, yakinlah, ketika babak penyisihan pertemuan bela diri pertama berakhir, aku secara pribadi akan mengantarmu ke semifinal untuk menemui suamimu. Saya akan memastikan bahwa Anda benar-benar aman sepanjang perjalanan. Sang Tetua Agung membenturkan dadanya sebagai jaminan. Setelah Mu Qianyu dan Qin Xingxuan mendengarnya, mereka berdua sangat gembira. Terutama Qin Xingxuan, hidungnya terasa panas dan air mata hampir jatuh dari matanya. Dia telah bekerja untuk hari ini dan memimpikannya. Sekarang, dia akhirnya bisa melihat Lin Ming lagi. Dan saat ini, di dalam dunia impian ilahi, babak penyisihan kedua akhirnya dimulai. Di kediamannya di kota Kekaisaran Imemorial, Lin Ming bisa mendengar auman binatang mimpi buruk yang tak ada habisnya datang dari luar kota. Lin Ming mempelajari hukum mimpi ilahi. Dengan pemahamannya tentang hal itu, dia bisa merasakan bahwa setelah babak eliminasi kedua dimulai, suara kolektif dari monster mimpi buruk berevolusi. Ini berarti poin prestasi yang diperoleh dari berburu binatang buas mimpi buruk ini akan jauh lebih tinggi. Di saat yang sama, risikonya jauh lebih besar. Bagi para seniman bela diri ini, poin prestasi yang lebih tinggi dari monster mimpi buruk berarti peluang. Tapi, jika mereka menghadapi monster mimpi buruk yang lebih tangguh ini, itu berarti mereka bisa dengan mudah kehilangan nyawa. Secara umum, babak penyisihan kedua di babak penyisihan akan jauh lebih sulit daripada babak pertama. Pasalnya, persentase eliminasi akan meningkat 10 kali lipat dari babak pertama. Sekarang, 999 dari setiap 1000 akan tersingkir. Ho, ho, kelompok jiwa pertama terbang melintasi langit, kembali ke kota kekaisaran abadi di mana mereka dilahirkan kembali. Gambaran jiwa-jiwa yang melayang di langit jatuh ke mata Lin Ming. Hanya beberapa jam setelah ronde kedua dimulai, sejumlah besar seniman bela diri telah tewas. Kebiadaban pertempuran ini bisa dibayangkan. Dalam pertempuran yang jauh lebih brutal dibandingkan sebelumnya, jumlah poin prestasi juga akan meroket. Mereka yang memiliki lebih banyak akan memperoleh lebih banyak, dan mereka yang memiliki lebih sedikit akan kehilangan lebih banyak lagi. Pada saat yang sama, karena ada monster mimpi buruk yang membunuh lebih banyak pembangkit tenaga listrik, mereka akan berevolusi ke tingkat yang tak terbayangkan. Semua ini menyebabkan Lin Ming terbakar kegembiraan. Jika dia tidak menganggap lebih penting untuk memahami hukum impian ilahi maka dia pasti sudah bergegas keluar kota dan ikut serta dalam pembantaian. Setelah hukum impian ilahi saya membentuk 2 tanda jiwa lagi, saya bisa pergi dan bertempur. Pada saat yang sama, saya dapat menjarah lebih banyak energi alam mimpi untuk semakin melemahkan jiwa saya. Berpikir seperti ini, Lin Ming terus-menerus membentuk segel dengan tangannya, kecepatannya menjadi semakin cepat. Sinar lampu 7 warna terus berkumpul di dalam tubuh Lin Ming. Segel yang diukir pada jiwanya secara bertahap membentuk tanda jiwa ketiga. Dan saat ini, di luar kota Kekaisaran Abadi, 4 master puncak berkumpul. Keempat orang ini adalah Zhong Wensu serta 3 keajaiban dari Istana Bela Diri Suci. Haha, bertemu dengan saudara Wensu di sini adalah suatu kebetulan. Benar, kami telah memutuskan untuk mengubah lokasi. Apakah saudara Wensu ingin bergabung dengan kami? 3 keajaiban rumah bela diri suci bertemu Zhong Wensu secara kebetulan. Keempat orang itu menderita bersama, dan latar belakang mereka juga serupa. Meskipun mereka semua telah dibunuh oleh Lin Ming sekali, setelah 1 bulan pembunuhan terus-menerus, mereka berhasil memulihkan sebagian dari poin prestasi mereka. Sekarang, Zhong Wensu menduduki peringkat ke-25 di dunia bela diri sejati dan 3 keajaiban rumah bela diri suci berada di peringkat sekitar 30. Kulit Zhong Wensu sangat buruk. Dia tahu bahwa alasan 3 keajaiban ajaib rumah bela diri suci, mengubah lokasi, adalah karena mereka takut bertemu Lin Ming lagi selama eliminasi putaran kedua ini.
Kamu bisa pergi kemanapun kamu mau. Aku baik-baik saja sendirian. Zhong Wensu berkata dengan gigi terkatup. Dengan kepribadiannya yang bangga, dia tentu saja tidak mau mengakui kekalahan seperti ini, meskipun dia tahu bahwa mengalahkan Lin Ming adalah keinginan yang hampir mustahil. Saudara Wensu, jangan terburu-buru menolak. Dengarkan rencana kami terlebih dahulu. Kami berencana menuju ke kota bela diri sejati yang jauhnya 100 juta mil. Itu adalah markas tertinggi tanah suci bela diri sejati serta kota terbesar di dunia besar bela diri sejati. Ada jauh lebih banyak orang jenius di sana daripada di kota kekaisaran abadi. Saudara Wensu, kita berempat harus menjaga satu sama lain, kalau tidak kita akan diburu seperti anak kecil di kota bela diri sejati. Zhong Wensu tetap diam. Kota kekaisaran abadi adalah salah satu kota terbesar di dunia bela diri sejati. Namun, kemegahan kota kekaisaran imemorial terutama diwujudkan dalam perdagangan dan bisnis komersialnya yang ramai. Dengan semakin banyaknya pembangunan komersial, hal ini berarti akan terdapat populasi kota yang jauh lebih besar. Dalam hal jumlah master, kota kekaisaran abadi jauh lebih rendah daripada kota bela diri sejati. Kota bela diri sejati adalah jantung bela diri dari dunia bela diri sejati. Ini karena kota ini berada di bawah kendali langsung tanah suci bela diri sejati. Namun di dunia nyata, ada persyaratan yang sangat ketat yang harus dipenuhi oleh seorang seniman bela diri untuk memasuki kota bela diri sejati, sehingga arus perdagangan di sana dibatasi. Tapi sekarang, di dalam alam mimpi ini, segalanya berbeda. Siapapun dapat masuk dan meninggalkan kota bela diri sejati sesuai keinginannya. Ini berarti bahwa kota bela diri sejati tidak diragukan lagi akan menjadi kota dengan jumlah master terbanyak di dunia besar bela diri sejati. Ketika Zhong Wensu baru saja memasuki dunia impian ilahi, dia telah melihat dua orang jenius dari tanah suci bela diri sejati di rumah lelang kota kekaisaran. Ini karena mereka tetap tinggal untuk membantu mengatur Bank Starbin dan memutuskan untuk mengikuti pertemuan bela diri pertama dari kota kekaisaran abadi. Namun, begitu mereka benar-benar memasuki dunia impian ilahi, mereka tidak tinggal di kota kekaisaran abadi. Sebaliknya, mereka mengalihkan medan perang mereka ke kota bela diri sejati. Kota kekaisaran abadi bisa disebut sebagai kota terbesar kedua di dunia bela diri sejati. Namun, perbedaannya dengan kota bela diri sejati tidaklah kecil sama sekali. Selain Lin Ming, 19 lainnya dari 20 peserta peringkat teratas semuanya berlokasi di True Martial City. Zhong Wensu mengertakkan gigi. Dia akhirnya berkata, baiklah, ayo pergi ke kota bela diri sejati. Kota kekaisaran abadi ini tidak lagi memiliki masa depan bagi kita semua. Kota ini baik-baik saja karena lolos dari babak penyisihan pertama, tetapi tetap di sini hanya akan menghalangi saya untuk mendapatkan lebih banyak poin prestasi di babak kedua. Haha, bagus. Ayo berangkat sekarang. Bab 1197, Keturunan Empyrean. 3.000 dunia besar di alam ilahi masing-masing memiliki dunia besar yang sesuai di dunia impian ilahi. Di dunia besar ini, pembantaian tanpa akhir terjadi setiap detiknya. Selama babak eliminasi kedua, peringkatnya semakin menjauh. Dan, dalam keputusan segel ilahi yang agung itu, peringkat 30.000 atau lebih Lin Ming secara alami bukanlah yang paling mencolok. Sebaliknya, itu adalah 10 raja dari daftar peringkat. Banyak penonton dari 3.000 dunia besar alam ilahi semuanya menatap nama-nama yang luar biasa ini. Bagi mereka, semua nama ini mewakili legenda. Terutama nama depannya, itu yang paling cemerlang dari semuanya. Gaya penulisan nama ini ditulis persis sama dengan judul dekrit laut ilahi, dan nama karakter tersebut juga berukuran sama. Ukurannya 2 kali lebih besar dari nama-nama lainnya. Istana Surgawi Demon Dawn, Xiao Moxian. Poin prestasi, 116.507.820. Peringkat keputusan segel ilahi, 1. Ini adalah satu-satunya orang yang poin prestasinya telah melampaui 100 juta. Terlebih lagi, itu jauh lebih banyak daripada posisi kedua. Nama Xiao Moxian sangat aneh. Itu adalah nama yang berarti peri iblis kecil. Sebenarnya, nama ini lebih mirip nama panggilan, dan juga nama seorang wanita. Awalan Demon Dawn Heavenly Palace berarti wanita ini tidak berasal dari Divine Dream Palace. Faktanya, tidak ada seorang pun dari Divine Dream Palace yang berpartisipasi dalam babak penyisihan. Mereka langsung lolos babak penyisihan. Pada saat ini, di dalam Lightman World, 4 seniman bela diri sedang bertarung melawan ular besar dengan senjata di masing-masing lengan mereka. Ular ini memiliki tubuh setebal pohon dan memiliki 3 kepala raksasa. Setiap kepala mengeluarkan awan gas dengan warna berbeda. Ketika tanaman apapun tersentuh oleh awan gas ini, ia akan segera membusuk dan layu. Bahkan rawa pun akan mencair jika disentuh oleh awan gas tersebut. Jika Lin Ming ada di sini, dia akan memperkirakan bahwa setelah membunuh ular piton ini dia akan dapat menerima beberapa ribu poin prestasi. Ini benar-benar binatang buas yang akan menyebabkan para jenius dari tanah suci biasa melarikan diri sejauh yang mereka bisa. Namun keempat ahli bela diri ini mampu melawan ular raksasa tersebut. Jelas bahwa kekuatan mereka cukup hebat. Ular dan keempat pria itu telah terlibat perkelahian brutal selama beberapa waktu. Seorang pria berpenampilan terpelajar menemukan celah dan memotong pedangnya hingga ke titik lemah. Ular itu menjadi kaku sejenak dan kemudian seniman bela diri lainnya mendekat dan menghabisinya.
Haha, setelah babak eliminasi kedua dimulai, poin prestasi dari monster mimpi buruk ini telah meningkat pesat. Ya, ular besar ini sebenarnya memberi kita 5.000 poin prestasi, artinya masing-masing dari kita bisa menerima lebih dari 1.000 poin prestasi. Sebelumnya, monster mimpi buruk dengan nilai tertinggi hanya memberi kami 1.800 poin prestasi. Ini juga berarti bahwa seniman bela diri akan mengumpulkan poin prestasi yang semakin banyak. Mungkin saja peringkat 50 teratas juga bisa diubah sepenuhnya. Ini adalah kesempatan kita untuk bangkit. Benar, kami bersaudara harus berusaha lebih keras dan masuk ke peringkat 50 teratas untuk memberi wajah ayah kami. Saat keempat seniman bela diri itu berbicara, mereka tiba-tiba tercengang. Dengan ekspresi terkejut, mereka semua melihat ke samping dan melihat bahwa di rawa ini, seorang wanita muda berpakaian serba hitam telah muncul. Dia berpenampilan seperti gadis berusia 15-16 tahun, dan rambutnya tergerai melewati bahunya seperti air terjun tinta hitam. Matanya gelap namun cerah, dan dahinya dimahkotai dengan poni yang terpangkas rapi. Saat dia muncul di sini, dia seperti roh malam yang luar biasa. Gadis muda itu dengan hati-hati menepuk-nepuk roknya seolah-olah dia takut akan mengotori dirinya dengan lumpur rawa, dan kemudian mulai berjalan perlahan menuju keempat seniman bela diri itu. Keempat pria itu saling melirik, sedikit tercengang. Siapa gadis ini? Jika seorang ahli bela diri takut mengotori dirinya di rawa, mereka bisa terbang di udara. Seorang seniman bela diri bisa terbang di ranah Xiantian. Apakah gadis ini bahkan bukan seniman bela diri alam Xiantian? Pemuda berpenampilan terpelajar dari keempat pria itu sangat mencurigakan. Kemudian, dia menemukan bahwa gadis ini sedang menginjak dedaunan kecil yang jatuh ke tanah. Dia hanya akan mengandalkan daun-daun yang berguguran untuk menopang tubuhnya, dengan cepat melompati daun-daun tersebut. Jika dia bisa mencapai hal ini maka dia pasti bisa terbang. Tapi, kenapa dia menggunakan metode berjalan yang menyusahkan dan membosankan? Dia seperti gadis lugu yang menimbulkan masalah dan menganggap lucu menginjak daun-daun berguguran untuk maju. Siapa perempuan ini? Aku belum pernah melihatnya sebelumnya. Lokasi di mana keempat pria itu membunuh binatang buas mimpi buruk adalah tempat berburu dengan kualitas terbaik di dekat kota mereka. Untuk berburu di sini, seseorang memerlukan sejumlah keterampilan. Jika gadis berpakaian hitam ini bisa datang ke sini sebelumnya, mereka pasti punya kesan padanya, terutama karena dia memiliki penampilan yang unik. Pada saat ini, gadis berpakaian hitam itu tiba-tiba menatap ke arah keempat pria itu. Dia tersenyum cerah, tapi senyuman itu juga sepertinya memiliki sedikit rasa main-main yang jahat. Dia memiliki wajah yang cantik dan menawan, tapi senyumnya benar-benar memperlihatkan sepasang gigi seri yang tajam seperti setan kecil. Gadis kecil, apa yang membuatmu tersenyum? Siapa kamu? Apakah kamu berasal dari kota terdekat? Seorang lelaki bertubuh besar dari empat seniman bela diri tiba-tiba bertanya, suaranya terdengar marah. Jika seseorang muncul di sini dan mereka tidak mengenalinya, kemungkinan besar ini berarti mereka datang dari kota terdekat untuk mendapatkan poin prestasi. Gadis muda berpakaian hitam itu sepertinya tidak mendengar sepatah kata pun yang diucapkannya. Dia hanya terkekeh, suaranya seperti denting lembut lonceng perak. Dasar jalang, untuk apa kamu tersenyum? Setelah aku selesai denganmu, mari kita lihat bagaimana kamu masih bisa tersenyum. Kata lelaki besar itu dengan kasar. Pemuda terpelajar itu mengerutkan kening, saudara ketiga, mungkin merupakan ide yang buruk untuk memprovokasi gadis ini. Terus, dia hanyalah seseorang dari kota terdekat yang belum pernah kulihat sebelumnya. Apa yang bisa dilakukan gadis seperti dia padaku? Orang besar itu berkata dengan acuh tak acuh. Tapi kali ini, gadis berpakaian hitam itu terkikik dan berkata, dasar bodoh. Saya tidak datang dari kota terdekat tetapi dari dunia besar terdekat. Saya berasal dari dunia dewa iblis dan semua orang kuat di sana telah dibunuh oleh saya. Saya pikir itu agak membosankan jadi saya datang ke sini untuk bermain. Berapa banyak poin prestasi yang bisa kalian berikan kepada saya? Poin prestasi. Mata orang besar itu melebar. Dia segera menjawab, apa yang kamu katakan? Kamu berasal dari dunia besar terdekat, Demon Godworld. Namun tak lama kemudian dia bereaksi sekali lagi. Mengapa dia mempercayai seseorang hanya karena mereka mengatakan sesuatu? Dia mencibir dan berkata, dasar idiot yang sombong, sepertinya kamu tidak takut kebohonganmu terungkap. Dan membayangkan Anda mengatakan bahwa Anda berasal dari dunia besar terdekat, seolah-olah Anda sangat luar biasa. Di dunia impian ilahi ini, bagaimana mungkin Anda bisa menempuh jarak yang sangat jauh antar dunia besar? Melihat kulitmu yang lembut dan cerah, kamu hanyalah seorang bayi kecil. Untuk pria hebat sepertiku, kamu bahkan tidak cukup untuk hidangan pembuka. Orang besar itu tertawa, suaranya terdengar sejauh setengah mil. Tapi kemudian, dia berhenti. Seluruh tubuhnya lumpuh. Dengan susah payah, dia menundukkan kepalanya dan melihat ada darah yang keluar dari tenggorokan dan dadanya. Rasanya seperti ada sesuatu yang menembus tubuhnya dan masuk ke dalam. Dengan luka-lukanya sebagai pusatnya, dia bisa merasakan meridian di dalam tubuhnya tiba-tiba menjadi dingin, membeku. Kesadarannya berangsur-angsur kabur, meredup saat kekuatannya dengan cepat meninggalkan tubuhnya. Ini adalah perasaan kematian, dan ini bukan pertama kalinya orang besar ini mengalami hal ini. Bagaimana aku mati? Ini adalah pemikiran terakhir orang besar itu sebelum dia terjatuh. Tiga lainnya semuanya terkejut tanpa alasan. Saudara ketiga. Pemuda terpelajar berteriak ketakutan. Namun saat ini,
Alasan apapun mengatakan kepadanya bahwa keinginan membalas dendam terhadap saudara ketiganya adalah hal yang mustahil. Gadis ini sungguh menakutkan sampai-sampai mereka yang hadir bahkan tidak bisa mempercayai mata mereka. Dia harus menjadi seniman bela diri peringkat atas di dunia yang hebat. Sedangkan bagi mereka, mereka hanyalah seniman bela diri yang berperingkat antara 60 dan 70. Baru saja mereka bahkan belum melihat bagaimana saudara ketiga mereka meninggal. Menyebar dan melarikan diri, pemuda terpelajar dengan tegas meneriakkan perintah ini. Dua orang lainnya juga merasakan betapa buruknya situasi ini. Mereka menggunakan teknik gerakan tercepat dan melarikan diri ke arah yang berbeda. Gadis kecil itu sedikit terkejut. Kemudian, dia terkekeh dan berkata, langkah cerdas. Saya akan memberi Anda 5 napas waktu sebagai hadiah. Gadis kecil itu menutup matanya dan mulai menghitung, tanpa rasa gugup sama sekali. Dia seperti seseorang yang bermain petak umpet. Setelah menghitung sampai 5, gadis muda itu tiba-tiba membuka matanya. Dia tersenyum dan berkata, aku akan mengejarmu sekarang. Saat dia berbicara, dia menghilang, tubuhnya menghilang menjadi titik cahaya. Sebentar lagi dia sepertinya telah berteleportasi sejauh 10 mil. Kemudian dengan flash lagi, dia melangkah sejauh 20 mil lagi. Harus diketahui bahwa dunia impian ilahi dan alam ilahi hampir sama. Ruang di sini sangat stabil, dan jika seseorang ingin melewati ruang angkasa dengan melangkah cepat dalam jarak dekat, itu sangat sulit untuk dicapai. Hal ini mengharuskan seseorang untuk memiliki pemahaman yang sangat tinggi terhadap hukum luar angkasa. Akhirnya tak ada seorang pun yang bisa lepas dari tangan gadis muda ini. Tenggorokan mereka berlumuran darah. Saat mayat mereka lenyap, sehelai daun emas kecil dan tipis beterbangan ke tanah. Ini jelas merupakan penyebab kematian mereka. Poin prestasi mereka terlalu sedikit, skor totalku sepertinya tidak bergerak sama sekali. Saya harus mencari seniman bela diri peringkat 3 teratas di dunia Lightman ini. Aku hanya bisa meningkatkan skorku dengan membunuh mereka. Gadis muda berpakaian hitam itu berbisik pada dirinya sendiri. Tubuhnya menghilang dalam titik cahaya dan segera menghilang sepenuhnya. Pada saat ini, di dalam menara batu giok yang diukir dengan indah, seorang pemuda berpakaian biru memegang pedang cian yang tergantung di bahunya saat dia melihat dekrit segel ilahi di kejauhan di cakrawala. Pemuda ini memiliki penampilan yang ramping dan tampan, seolah-olah penampilannya dibentuk dari batu giok yang paling murni. Sebuah pil tergantung di antara alisnya, tampak seperti mata ketiga. Junior magang Sister Frost Dream, junior magang Sister Xiao Moxian memang berhasil mendapatkan peringkat pertama. Sepertinya dia akan menjadi sangat terkenal sekarang. Dia telah melampaui seniman bela diri peringkat kedua dengan hampir 30 juta poin prestasi. Menurutku para jenius tanah suci Raja Dunia Agung dari dunia Dewa Iblis itu sungguh terlalu menyedihkan. Mereka bahkan tidak memiliki siapapun yang berada di peringkat 5.000 teratas keputusan segel ilahi. Saya memperkirakan mereka semua dibunuh oleh Suster Xiao Moxian yang magang junior. Bahkan dunia besar tetangganya mungkin akan mengalami nasib buruk kali ini. Kepribadian Suster Junior magang sudah terkenal sejak dia masih muda. Dia terlalu suka bermain-main. Dia bisa saja menghadiri final secara langsung, tetapi pada akhirnya dia memutuskan untuk bergabung di babak penyisihan untuk menindas semua orang. Ini sama sekali tidak menunjukkan wajah apapun. Menurutku Raja Dunia Dewa Iblis dunia besar mungkin merasa sangat sakit. Di samping pemuda berpakaian biru ini ada seorang gadis muda yang mengenakan gaun biru dingin. Dia jelas-jelas adalah Frost Dream magang junior yang diajak bicara oleh pemuda berpakaian biru itu. Gadis muda ini tampaknya berusia 16-17 tahun. Perawakannya ramping dan cair seperti patung es, jari-jarinya tipis dan panjang, dan kabut tipis menutupi seluruh tubuhnya. Setiap gerakannya menyebabkan sedikit cahaya bintang fana memancar, tampak suci dan tidak dapat diganggu-gugat. Penampilannya juga tertutup kabut aneh ini sehingga mustahil untuk melihat wajahnya. Tapi, samar-samar orang bisa merasakan bahwa dia memiliki kontur wajah yang sempurna dan mata seperti kolam mata air yang dalam. Gadis muda itu dengan ringan mengangguk, tidak menanggapi. Dia terus melihat dekrit segel ilahi dari kejauhan. Perasaan yang dipancarkannya seperti peri abadi es dan waktu yang hidup di surga tertinggi, cantik, menawan, dan tidak ternoda oleh dosa dunia. Pemuda berpakaian biru itu sama sekali tidak tampak sedih dengan tanggapan dingin gadis muda itu. Sebaliknya, dia terus berbicara dengan antusias, dan kemudian ada junior magang, Brother White Yao yang jauh lebih tenang dan masuk akal. Meskipun dia juga seorang murid Empyrean, dia hanya berada di peringkat ke-10. Dia tidak sejahat Suster Xiao Moxian yang masih magang, membunuh semua jenius tanah suci Raja Dunia Agung sampai mereka berguling-guling dalam kesengsaraan mereka sendiri. Kata pemuda berpakaian biru dengan santai. Tapi, sebenarnya menurut pendapatnya, pertemuan bela diri pertama alam ilahi ini pada dasarnya adalah kompetisi antara keturunan Empyrean. Bagi orang lain untuk masuk ke lingkaran mereka adalah hal yang mustahil. Bab 1198, Monster Misterius. Dunia bela diri sejati, ruang alam mimpi. 3.000 mil barat daya True Martial City, ada pegunungan panjang dan berkelok-kelok yang disebut Demon Ceiling Ridge. Di Demon Ceiling Ridge, pepohonan menjulang tinggi ke langit dan binatang buas berkeliaran di mana-mana. Di dunia nyata, Demon Ceiling Ridge adalah tempat pelatihan pembangkit tenaga listrik laut ilahi yang normal. Namun di alam mimpi, Demon Ceiling Ridge menjadi puluhan kali lebih berbahaya.
Jika pembangkit tenaga listrik laut ilahi yang normal ada di sini maka mereka akan mati seketika. Bahkan pembangkit tenaga listrik transformasi ilahi yang lemah pun akan merasa nyawanya terancam. Jadi, di ruang alam mimpi ini, mereka yang datang untuk bertualang di sini adalah 200 master peringkat teratas dari seluruh dunia bela diri sejati. Meski begitu, masih ada korban jiwa. Gemuruh 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 gemuruh. Ledakan mengerikan terdengar melalui pegunungan dengan gelombang kejut yang tak terhitung jumlahnya melonjak keluar. Sekelompok 10 orang dikirim terbang mundur, terlempar ke udara seperti segenggam jerami. Dalam ledakan yang begitu dahsyat, seekor binatang mimpi buruk yang tampak mengerikan dengan seluruh tubuhnya ditutupi paku perlahan-lahan jatuh ke tanah, mati total. Adegan perburuan yang kejam seperti ini adalah kejadian biasa di Demon Ceiling Ridge. Orang-orang yang mampu membunuh binatang buas mimpi buruk yang ganas ini biasanya adalah penguasa peringkat 100 teratas di dunia besar mereka. Hah, apa ini? Setelah para seniman bela diri membunuh binatang buas itu, mereka menemukan bahwa ada kristal ungu seukuran telapak tangan yang tertinggal setelah tubuh binatang buas itu menghilang. Jika seseorang melihat lebih dekat, mereka dapat melihat sesuatu yang tersegel di dalam kristal yang tampak seperti pedang hijau kecil. Itu mengalir di dalam kristal ungu, tampak seolah-olah akan pecah kapan saja. Semua seniman bela diri terkejut. Meskipun mereka telah membunuh monster mimpi buruk yang tak terhitung jumlahnya, ini adalah pertama kalinya mereka melihat sesuatu seperti ini. Seorang seniman bela diri ragu-ragu dan kemudian dengan hati-hati mengambil kristal ungu itu. Perasaan dingin yang tiada taraf sepertinya menjalar ke seluruh tubuhnya, meresap ke dalam daging dan darahnya, dan bahkan meresap ke dalam jiwanya. Dia merasa seolah-olah seluruh tubuhnya dipenuhi dengan perasaan spiritual yang samar-samar, dan hukum yang sulit dia pahami di masa lalu perlahan-lahan mulai dipahami. Pencerahan redup semacam ini seperti manusia yang dibingungkan oleh suatu masalah, dan akhirnya bermimpi dan terbangun dengan solusi yang kabur. Seniman bela diri ini tiba-tiba memiliki keinginan aneh untuk langsung menelan kristal ungu tersebut. Ini karena dia bisa merasakan sedikit kebijaksanaan yang datang dari kristal ungu ini, dan memiliki firasat bahwa dia akan memperoleh manfaat besar setelah memakannya. Namun, dia menahan pikirannya dan memutuskan untuk mempelajarinya terlebih dahulu. Entah kenapa, dia percaya bahwa kristal ungu ini terkondensasi dengan energi yang sama sekali berbeda dari energi yang membentuk senjata dan pakaian mereka. Meskipun semua itu adalah barang virtual milik dunia mimpi ini, kristal ungu ini memberikan perasaan tulus yang tak tertandingi, seolah-olah itu adalah harta karun yang dimiliki dunia nyata. Pikiran fantastis ini adalah sesuatu yang dia rasakan sejak dia menyentuh kristal ungu itu. Badao, apa itu? Beberapa seniman bela diri di sekitarnya bertanya dengan santai. Meskipun mereka merasa kristal ungu ini sangat luar biasa, mereka tidak terlalu peduli. Bagaimanapun, ini adalah ruang alam mimpi dan bukan dunia nyata. Jika ini adalah dunia nyata, ada kemungkinan itu akan menjadi harta surgawi yang sangat berharga. Jika demikian, mereka akan mempelajarinya, dan kemudian membaginya secara merata setelah memperkirakan nilainya. Dan meskipun begitu, jika benda itu jauh lebih berharga daripada yang mereka bayangkan, mereka mungkin akan bertarung sampai mati demi benda itu. Namun di ruang alam mimpi ini, semua harta karun hanyalah mimpi yang akan lenyap begitu terbangun, tanpa meninggalkan jejak sedikitpun. Jadi, mereka tidak terlalu peduli dengan kristal ungu ini. Lagi pula, itu mungkin bukan sesuatu yang terlalu berharga. Tidak ada apa-apa, saya pikir itu hanya harta aneh yang telah ditelan oleh binatang mimpi buruk ini sebelumnya. Menurutku ini agak menarik jadi aku akan menyimpannya. Kata seniman bela diri bernama Badao sambil dengan acuh tak acuh melemparkan kristal ungu ke dalam cincin spasialnya. Sebagian besar temannya tidak terlalu peduli, tetapi ada satu atau dua orang yang mengerutkan kening. Mereka merasa penjelasan Badao agak terlalu dipaksakan. Benda aneh yang ditelan binatang mimpi buruk itu. Apakah ada hal seperti itu? Terlebih lagi, kata-kata Badao jelas dimaksudkan untuk mengecilkan masalah ini bahkan saat dia dengan tenang mengambil kristal ungu itu untuk dirinya sendiri. Menurutku, kamu harus menunggu sebentar. Tiba-tiba seseorang berkata. Badao merasakan jantungnya berdebar kencang. Dia mempertahankan ketenangannya dan bertanya seolah dia tidak terlalu peduli, ada apa? Orang yang berbicara ragu-ragu sejenak, lalu berkata, sobat, barang-barang yang ditemukan harus diperiksa oleh semua orang di sini agar kita dapat memeriksa apakah ada bahaya. Kamu harus tahu bahwa di ruang alam mimpi ini, ada banyak sekali bahaya di mana-mana. Jika Anda membawa sesuatu yang Anda temukan seperti itu mungkin berbahaya. Bahkan mungkin bayi binatang mimpi buruk yang kuat dalam bentuk telur. Jika demikian, maka kita akan berada dalam bahaya. Kata-kata orang ini cukup bijaksana. Dia tidak segera mengucapkan kata-kata yang menimbulkan kecurigaan pada Badao karena mencuri harta karun, tetapi mengatakan sesuatu yang masuk akal yang tidak dapat ditolak oleh siapapun. Binatang buas mimpi buruk ini adalah keberadaan yang sangat aneh. Tidak ada yang tahu seperti apa mereka sebelum mereka dilahirkan. Kristal ungu ini sangat aneh, dan bahkan tampak seperti ada makhluk hidup yang tersegel di dalamnya. Ada kemungkinan bahwa ini adalah bentuk larva dari binatang mimpi buruk. Kedengarannya bagus. Badao, keluarkan kristal itu agar kita bisa melihatnya. Lebih baik aman daripada menyesal. Seseorang menggema. Badao dengan canggung tersenyum, perlahan menelusuri cincin spasialnya. Dia tahu bahwa jika dia tidak mengeluarkannya, dia pasti akan dicurigai. Pada saat itu, dia ragu-ragu di dalam hatinya.
Apakah lebih baik lari saja dari sini? Tapi sekali lagi, mungkin semua yang dia rasakan sebelumnya hanyalah mimpi. Lagi pula, masalah seperti ini sungguh sulit dipercaya. Jika saya melakukan kesalahan atau terlalu memikirkannya maka saya bodoh, tapi, pencerahan singkat tentang hukum yang saya rasakan itu memang nyata. Benda apa ini? Badao berpikir sambil berbicara. Gerakannya dalam mengeluarkan kristal ungu itu sangat lambat. Jika itu benar-benar harta karun yang luar biasa, maka terbunuh di alam mimpi ini bukanlah masalah. Kemungkinan terburuknya saya akan kehilangan beberapa poin dan peringkat saya akan turun, namun saya masih bisa mengejar ketinggalan. Namun, sebelum babak penyisihan ini dimulai, Empyrean Fast Universe mengatakan bahwa jika seorang peserta terbunuh, mereka akan kehilangan 60% harta virtualnya. Apakah benda ini akan hilang? Apa yang harus saya lakukan? Haruskah aku membuat taruhan putus asa? Badao berpikir, telapak tangannya basah oleh keringat. Jari-jarinya telah menyentuh cincin spasialnya selama 2 tarikan napas. Seiring berjalannya waktu, bahkan beberapa teman Badao merasa ada yang tidak beres. Khususnya, 2 orang yang awalnya curiga. Pikiran mereka menjadi suram dan mereka mengepalkan senjata di tangan mereka. Suasana menjadi semakin mencekam. Pada saat ini, teriakan tajam tiba-tiba menyapu semua orang. Pada awalnya jaraknya sangat jauh, namun dalam sekejap sudah berada tepat di dekat telinga mereka. Badao merasakan punggungnya menjadi dingin saat hawa dingin menusuk ke dalam hatinya. Niat membunuh yang membekukan ini hampir menyebabkan jiwanya pecah. Bahaya, Badao sangat terkejut. Dia ingin melemparkan dirinya ke depan tapi, sudah terlambat. Dia merasakan seluruh tubuhnya menjadi dingin ketika dunia di sekitarnya menjadi gelap. Pikirannya kabur dan kesadarannya dengan cepat memudar saat dia kehilangan akal sehatnya. Adapun teman-temannya, mereka hanya melihat kilatan lampu merah singkat di depan mereka saat tubuh Badao benar-benar terkoyak. Bagaimana dia bisa mati? Siapa yang membunuhnya? Tidak ada yang bisa melihat dengan jelas apa yang terjadi. Mereka semua tercengang. Mereka mencengkeram senjatanya dengan erat dan menjaga kewaspadaan penuh terhadap lingkungan sekitar. Kemudian, mereka menemukan bahwa cincin spasial Badao telah dihancurkan oleh bayangan merah tadi. Saat cincin spasial itu pecah, hampir semuanya masih utuh, hanya kristal ungu yang lenyap. Semuanya hati-hati, saling membelakangi. Kita telah bertemu dengan seorang master, tapi jangan panik, kalau tidak kita akan mati lebih cepat. Pemimpin dari beberapa seniman bela diri berteriak, mencoba menstabilkan moral mereka yang masih berdiri. Namun, usahanya tidak membuahkan hasil. Perbedaannya terlalu besar. Saat beberapa seniman bela diri mendekat satu sama lain, lampu merah itu menyala sekali lagi. Mayat 2 orang lagi dibelah saat kepala mereka terbang ke udara. Darah menyembur seperti air mancur dari mayat mereka yang berjatuhan. Kakak laki-laki, setiap orang merasakan ketakutan yang luar biasa muncul di benak mereka. Meski ini hanya ruang alam mimpi, mereka masih merasakan tekanan yang sangat besar saat menghadapi lawan yang tidak normal. Melarikan diri, pemimpin itu berteriak dengan marah. Tapi, dia sadar, keputusan kabur juga tidak ada artinya. Semua orang di sini pasti akan mati. Saat pemimpin itu berbalik untuk melarikan diri, dia mendengar teriakan orang-orang di belakangnya. Dia bisa mendengar hantaman teredam dari tubuh mereka yang menghantam tanah dan juga suara darah yang menggelegak keluar dari tubuh mereka. Mereka semua mati. Pikiran ini terlintas di benak ketua tim sebelum dia merasakan kepalanya tiba-tiba terasa ringan. Dunia berputar di sekelilingnya ketika dia melihat tubuh tanpa kepala dari kejauhan. Kemudian, tubuhnya digenggam oleh cakar berbulu merah yang sangat tajam. Begitu cakar itu mencengkeram tubuhnya, pemandangan yang luar biasa terjadi. Saat dunianya berputar, dia bisa melihat mayat tanpa kepala itu tiba-tiba menyusut menjadi seukuran bola kecil. Esensi daging dan darahnya, tulangnya, organ tubuhnya, semuanya tersedot dalam sekejap, tidak meninggalkan apapun kecuali kulit dan pakaiannya yang jatuh ke tanah. Dia melebarkan matanya sejauh yang dia bisa, mencoba mencari pemilik cakar merah itu saat pandangannya semakin kabur, tapi yang bisa dia lihat hanyalah garis samar. Sosok ini setinggi manusia dan juga berbentuk humanoid, berjalan tinggi dengan 2 kaki seperti manusia. Dan di cakarnya, terdapat kristal ungu yang ditemukan Badao, seolah-olah ia akan menelannya kapan saja. Namun, sebelum ahli bela diri ini dapat mengetahui apakah monster ini manusia atau binatang, karena sudut kepalanya yang berputar, yang dapat dilihatnya hanyalah langit dan tanah. Hanya, apa itu? Ini adalah pemikiran terakhir sang seniman bela diri sebelum kepalanya jatuh ke tanah dengan cipratan darah. Mengaum, 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 aduh. Raungan tajam itu bergema di dunia sekali lagi, bergema di seluruh dimensi Link Reach saat jaraknya semakin jauh. Pertarungan singkat di dimensi Link Reach ini tidak diperhatikan oleh siapapun. Ini hanya karena dimensi Link Reach terlalu besar. Bahkan jika lolongan itu terdengar oleh orang lain, tetap tidak akan menimbulkan kecurigaan mereka. Lagi pula, ada raungan dan lolongan yang tak terhitung jumlahnya yang memenuhi dimensi Link Reach setiap detik setiap hari. Namun perlahan, seiring berjalannya waktu, beberapa master mulai mati secara berurutan. Para master yang meninggal ini semuanya adalah master peringkat 100 teratas di dunia yang hebat, semuanya adalah individu yang kejam dan licik. Dan beberapa hari kemudian, berita ini akhirnya tersebar. Ini karena orang-orang yang meninggal dibangkitkan sehari kemudian. Karena berbagai alasan, mereka tidak mengungkapkan berita tentang monster dimensi Link Reach di awal. Namun,
Seiring semakin banyaknya orang yang meninggal, mereka tidak mampu lagi menyembunyikan apa yang terjadi. Semua orang sekarang sadar bahwa monster berbulu merah telah muncul di Demon Ceiling Ridge, monster haus darah dengan kekuatan dan kecepatan luar biasa. Dari mereka yang berhasil melewatinya, tidak ada seorang pun yang berhasil selamat. Terlebih lagi, mereka bahkan tidak bisa memastikan apakah monster berbulu merah ini adalah peserta atau binatang buas. Bab 1199, menuju kota bela diri sejati. Pembantaian di True Martial Great World menjadi semakin intens karena semakin banyak seniman bela diri berkumpul di dekat True Martial City. Dibandingkan dengan kota kekaisaran abadi, kota bela diri sejati memiliki wilayah yang jauh lebih luas untuk berburu dan membunuh. Just Demon Ceiling Ridge sendiri memiliki panjang dan lebar hampir 1000 mil. Meskipun Demon Ceiling Ridge adalah tempat berburu tingkat tertinggi di dekat True Martial City, tidak semua seniman bela diri memilih untuk pergi ke sana. Misalnya, 3 keajaiban Zhongwensu dan rumah bela diri suci memilih untuk pergi ke ngarai tanpa nama di dekat punggung Bukit Roh Iblis. Ngarai ini berkelok-kelok dan dalam serta sangat tersembunyi. Tingkat monster mimpi buruk di dalamnya juga tidak rendah. Alasan mereka memilih tempat ini terutama untuk keamanan. Apakah itu Lin Ming atau penguasa tertentu dari kota bela diri sejati? Mungkin saja mereka bisa diburu dan dibunuh. Apakah kamu mendengar ceritanya? Tampaknya monster aneh berbulu merah telah muncul di Demon Ceiling Ridge yang secara khusus memburu para master top. Bahkan master dengan peringkat yang sama dengan kita telah terbunuh. Kata Suci Tian Hao dengan sungguh-sungguh. Itu adalah masalah yang hanya perlu ditangani oleh 10 master peringkat teratas, kita tidak perlu khawatir tentang hal itu. Itu juga tidak akan mempengaruhi tempat kami, jadi kami jauh lebih aman di sini. Apalagi 5 bulan telah berlalu. Babak penyisihan kedua semakin dekat. Seharusnya hanya tersisa 1 bulan. Pada penyisihan babak kedua, jumlah peserta yang tersingkir akan lebih banyak dibandingkan pada babak terakhir. Saya pikir Lin Ming akan mulai bergerak. Aku ingin tahu apa yang dilakukan bajingan kecil itu secara diam-diam hingga dia baru keluar pada akhirnya. Terserahlah, kita hanya perlu menghindarinya dan kita baik-baik saja. Seperti yang disebutkan Lin Ming, Suci Yueping mengertakkan gigi. Ketika 3 keajaiban rumah bela diri suci melawan Lin Ming, perbedaan di antara mereka menjadi parit yang tak tertandingi. Itu adalah kenangan yang jelas yang tidak akan pernah terhapus dari pikirannya, rasa malu dalam hidupnya. Tebakan Suci Yueping tidak salah. Sejak Lin Ming membunuh 3 keajaiban rumah bela diri suci, dia terus menutup diri dan bahkan tidak pergi berburu sekalipun. Peringkatnya turun dengan cepat. Saat babak eliminasi kedua dimulai, nilai prestasi monster mimpi buruk tiba-tiba mengalami peningkatan besar-besaran. Banyaknya peserta dengan cepat mengumpulkan poin prestasi. Dengan Lin Ming tidak melakukan apapun, peringkatnya secara alami turun karena poin prestasinya tetap stagnan. Pada hari pertama, dia turun dari peringkat 30.000 ke peringkat 33.000 berdasarkan keputusan segel ilahi. Setelahnya, ia turun sekitar tahun 2000 sampai 3000 peringkat setiap harinya. Hanya dalam 1 bulan, ia turun dari peringkat 100.000 teratas keputusan laut ilahi. Dan semakin jauh dia jatuh, semakin cepat dia jatuh. Saat ini, Lin Ming berada di peringkat sekitar 280.000. Adapun dekrit segel ilahi, hanya memberi peringkat pada 300.000 seniman bela diri terbaik di seluruh dunia ilahi. Dengan kata lain, Lin Ming akan segera melepaskan keputusan segel ilahi. Di Good Fortune Great World, perubahan peringkat Lin Ming secara alami diperhatikan oleh banyak murid dan tetua dari kultus tak terputus. Lin Ming itu, bukankah dia suami dari suster junior magang? Kenapa peringkatnya langsung turun? Ya, bukankah dia sangat galak? Sepertinya dia akan segera membatalkan keputusan segel ilahi. Setelah beberapa waktu, banyak murid dari kultus tak terputus mau tidak mau mendiskusikan hal ini dengan berbisik pelan. Tapi kemudian, suara kasar terdengar. Penurunan peringkat Lin Ming hanya karena dia belum bergerak selama 2 bulan terakhir ini. Dan lagi, jika kita mengabaikan alasan itu dan hanya melihat peringkat 280.000 miliknya, dia akan tetap menjadi karakter Holy Lord yang terlambat di masa depan. Dia adalah seorang seniman bela diri yang naik dari alam rendah namun dia mampu mencapai kesuksesan tersebut. Namun bagi Anda semua adalah seniman bela diri yang lahir di alam ilahi, dan tidak melakukan apapun dalam hidup Anda sama sekali. Jadi, sebelum Anda berbicara tentang orang lain, pastikan Anda memiliki kualifikasi untuk melakukannya. Tetua agung dari kultus tak terputus tanpa perasaan mencaci maki mereka. Murid-murid ini langsung merasa malu dengan kata-kata mereka sendiri. Tetua agung dengan ganas menyapukan pandangannya ke seluruh murid. Alasan dia mengatakan ini adalah karena ketika Mu Qianyu dan Qin Xingxuan memintanya untuk membantu mencari nama Lin Ming masih belum mampu melampaui 1000 poin prestasi, dan ini berlanjut untuk waktu yang lama. Dari sini dapat dilihat bahwa untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, Lin Ming tidak melakukan apapun. Untuk eliminasi putaran kedua, kemungkinannya sama. Lin Ming ini, dia benar-benar bisa diam. Masih ada 1 bulan tersisa di babak eliminasi kedua, dia seharusnya bisa kembali ke 30.000 teratas. Tetua agung kultus yang tak terputus berpikir keras. Tapi sebenarnya, dia pun tidak terlalu yakin dengan apa yang akan terjadi. Sebelum ini, selama babak pertama eliminasi, dia tidak menyadari peringkat Lin Ming naik sama sekali. Dia hanya melihat hasil akhirnya yang luar biasa. Namun kali ini,
dia mengamati dengan cermat dari awal hingga akhir. Di dalam istana terapung kultus tak terputus, Mu Qianyu dan Qin Xingxuan juga menatap keputusan segel ilahi. Meskipun mereka berdua telah menebak dengan tepat mengapa peringkat Lin Ming turun, melihat penurunan tajam masih membuat mereka merasa gugup. Qin Xingxuan sangat gelisah. Dia takut kecelakaan akan terjadi pada Lin Ming. Itu bukan karena dia khawatir tentang seberapa kuat Lin Ming, tapi karena jika Lin Ming tidak bisa mendapatkan hasil yang luar biasa pada keputusan segel ilahi, maka kultus tak terputus mungkin tidak akan mengantar mereka menemui Lin Ming. Saat Mu Qianyu melihat penampilan Qin Xingxuan yang gelisah, dia berkata dengan suara lembut, "Adik Xingxuan, jangan terlalu gugup. Sama sekali tidak perlu khawatir tentang kekuatan Lin Ming. Bahkan jika dia bertemu dengan pembangkit tenaga listrik yang lebih kuat selama turnamen ini dan dikalahkan, dia akan segera mengejar dan mencapai setidaknya hasil yang sama dengan yang terakhir kali." Aku mengerti. Qin Xingxuan mengangguk. Dan saat ini, di dalam alam mimpi dunia bela diri sejati, kota kekaisaran abadi. Lin Ming sedang duduk di ranjang batu. Tiba-tiba, matanya terbuka. Lampu 7 warna pelangi muncul di sekelilingnya. Dia dengan rakus menyerap semuanya seperti ikan paus yang menelan air. Segera setelah itu, energi ini memasuki jiwanya, mengukir tanda mimpi ilahi keempat ke dalam dirinya. Keempat tanda mimpi ilahi semuanya berbeda. 2 tanda mimpi ilahi yang pertama jauh lebih terang daripada 2 tanda mimpi terakhir. Sedangkan untuk 2 yang terbaru, jauh lebih suram dan redup. Jelas bahwa ini karena mereka belum diberi energi mimpi ilahi yang cukup. Sejak Lin Ming memasuki ruang mimpi ilahi dengan 5 bulan budidaya, ia menemukan bahwa ia telah memperoleh manfaat luar biasa dalam aspek jiwanya. Budidayanya juga berangsur-angsur meningkat, mendekati alam laut ilahi tengah dari hari ke hari. Adapun semangat bertarungnya, juga mendekati kesempurnaan emas. Jika semangat pertarungannya mencapai level emas sempurna, maka batas berikutnya adalah semangat pertarungan jiwa biru. Pada saat itu, kekuatan dan intensitas semangat bertarungnya akan meningkat secara kualitatif. Lin Ming menutup matanya sebentar, berpikir keras pada dirinya sendiri, kekuatan jiwaku 2 kali lebih kuat daripada sebelum aku berlatih hukum mimpi ilahi. Peningkatan semacam ini terlalu mengerikan. Empyrean Divine Dream benar-benar seorang jenius yang dikaruniai surga yang luar biasa. Di wilayah jiwa, dia sebenarnya mampu membangun metodenya sendiri untuk meredam jiwa dan membiarkan esensi sejati menyatu ke dalamnya. Lin Ming menghela nafas. Jiwanya sendiri, jika dibandingkan dengan jiwa seseorang yang belum terlatih dalam hukum mimpi ilahi, sama seperti perbedaan antara tubuh seorang seniman bela diri dan tubuh seseorang yang hanya memiliki kekuatan fisik yang kasar. Perbedaan antara keduanya terlihat jelas. Ketika jiwa seseorang kuat, ada berbagai macam manfaat. Misalnya, indera ketuhanan, kemampuan alkimia, kemampuan pemurnian, semua ini terkait dengan jiwa seseorang. Di masa depan, dia juga tidak akan menemui hambatan dalam budidayanya karena kekuatan jiwanya tidak mencukupi. Tentu saja, keuntungan paling langsung saat ini adalah peningkatan kekuatan jiwanya. Lin Ming juga bisa merasakan area 2 kali lebih besar dari apa yang dia bisa di masa lalu. Terlebih lagi, kejernihan kesadaran ilahinya juga meningkat 2 kali lipat. Hal ini terutama berlaku pada kepekaannya terhadap energi mimpi ilahi. Saat Lin Ming semakin memahami hukum mimpi ilahi, kepekaannya terhadap energi ajaib ini 10 kali lipat dari sebelumnya. Sekarang, saat Lin Ming memejamkan mata, dia bisa dengan jelas merasakan semua kumpulan cahaya energi mimpi ilahi dalam jangkauan 100 mil di sekelilingnya. Lampu-lampu ini hadir dalam berbagai warna dan corak. Ada yang lebih gelap, ada yang lebih terang, ada yang lebih kecil, dan ada yang lebih besar. Semuanya mewakili berbagai konsentrasi energi mimpi ilahi. Dan konsentrasi energi ini terbentuk dalam 2 situasi, satu adalah peserta, dan satu lagi adalah binatang mimpi buruk. Lin Ming juga menemukan bahwa energi mimpi ilahi dalam binatang mimpi buruk berbeda dari yang dibawa dalam peserta. Energi mimpi ilahi dalam binatang mimpi buruk seringkali berupa kumpulan cahaya tunggal yang datang dalam satu warna. Adapun energi mimpi ilahi para peserta jauh lebih beragam. Bagaimanapun, para peserta ini membunuh sejumlah besar monster mimpi buruk dan juga mengumpulkan semua energi berbeda ke dalam tubuh mereka. Saya harus keluar dan mulai berburu sekarang. Saya perlu membunuh beberapa peserta atau binatang mimpi buruk sehingga saya dapat mengumpulkan lebih banyak energi alam mimpi untuk memelihara tanda mimpi ilahi saya. Lin Ming berpikir. Kemudian, dia meninggalkan ruang pelatihannya dan bergerak menuju Nightmare Canyon, 1000 mil jauhnya dari kota kekaisaran Immemorial. Namun, dalam perjalanannya dia menemukan bahwa tidak banyak master sama sekali. Dengan akal sehatnya, dia dapat dengan mudah mencari kumpulan energi mimpi ilahi yang padat dalam jarak 100 mil. Namun, di zona perburuan yang sangat luas ini, dia tidak dapat menemukan master berperingkat tinggi sama sekali. Jika hanya ada sedikit seniman bela diri maka monster mimpi buruk akan berevolusi dengan kecepatan yang sangat lambat. Binatang buas mimpi buruk akan memiliki nilai poin prestasi yang rendah. Kemana perginya semua master? Mungkinkah mereka pergi ke kota lain? Lin Ming mengerutkan kening. Setelah babak eliminasi pertama, hanya 1% peserta di True Martial Great World yang tersisa. Untuk jumlah peserta yang sedikit, mereka hanya dapat memperoleh poin prestasi lebih banyak dengan berkumpul bersama. Tampaknya para seniman bela diri dari kota kekaisaran Immemorial telah bermigrasi ke tempat lain. Lin Ming menangkap seniman bela diri terdekat yang paling kuat untuk mengkonfirmasi tebakannya sendiri. Kota bela diri sejati,
tampaknya para penguasa kota kekaisaran abadi semuanya telah pergi ke kota bela diri sejati. Bab 1200, Penyelamatan. Ini adalah kota bela diri sejati. Lin Ming memandang kota raksasa di depannya. Dibandingkan dengan kota kekaisaran imemorial yang luas dan ramai, kota bela diri sejati tampak jauh lebih kecil. Tapi, aura yang dipancarkan kota ini sebenarnya jauh lebih menekan dibandingkan dengan kota kekaisaran imemorial. Hanya tembok kota-kota bela diri sejati yang sepenuhnya ditempa dengan logam tingkat artefak suci, dan dengan susunan besar yang menggerakkannya, itu bisa disebut tidak bisa dihancurkan. Lin Ming menyebarkan akal ilahi. Dia menemukan bahwa tidak banyak master di sekitarnya. Ini juga merupakan hal yang normal. Dalam sebagian besar situasi, para master akan berkumpul di tempat berburu dekat kota dengan monster mimpi buruk tingkat tinggi. Atau, mereka berada di dalam kota itu sendiri. Saat ini, Lin Ming masih beberapa ratus mil jauhnya dari kota bela diri sejati, jadi tidak banyak seniman bela diri di dekatnya. Saat ini, saya seharusnya berada di peringkat 100-200 di dunia yang hebat ini. Setelah babak eliminasi kedua dimulai, semua monster mimpi buruk berevolusi dan poin prestasi para peserta juga harus meningkat. Lin Ming berpikir keras. Dia melangkah maju, memutuskan untuk memasuki kota dan mencari tempat tinggal untuk menetap sebelum keluar lagi untuk berburu. Tapi kemudian, pada saat ini, dia tiba-tiba mendengar ledakan dahsyat di dekatnya. Ledakan ini memekakkan telinga dan cepat, jelas sekali terjadi benturan energi yang hebat. Lin Ming mengusir akal sehatnya, mencari titik tumpukan energi di peta sensorik pikirannya. 5 kelompok lampu muncul di hadapannya. 2 kelompok lampu berwarna abu-abu mengilap, menandakan binatang buas mimpi buruk, dan 3 kumpulan lampu lainnya bercampur, menandakan seniman bela diri. Namun, situasi ini bukanlah situasi di mana seniman bela diri mengejar monster mimpi buruk, tapi situasi di mana monster mimpi buruk mengejar seniman bela diri. Dari ketiga seniman bela diri ini, ada 1 laki-laki dan 2 perempuan. Mereka semua mengenakan jubah panjang yang serupa dan memegang pedang panjang artefak suci kelas atas yang tampak serupa di tangan mereka. Dapat dilihat bahwa mereka berasal dari sekte yang sama. Sedangkan bagi para seniman bela diri yang bisa membawa artefak suci kelas atas untuk berpartisipasi dalam pertemuan bela diri pertama, mereka biasanya adalah para jenius tingkat atas dari pengaruh tingkat tanah suci. Kekuatan mereka lumayan. Ketiga seniman bela diri ini dikejar oleh 2 binatang mimpi buruk yang mirip burung nasar. Binatang buas mimpi buruk itu ditutupi bulu hitam dan masing-masing memiliki 3 kepala. Setiap kepala memiliki tonjolan daging yang besar di atasnya dan paruh yang panjang seperti pedang. Leher mereka tidak berbulu, memperlihatkan kulit kuning mereka yang berbintik-bintik dan sakit-sakitan. Mereka adalah makhluk yang sangat jelek. Kakak magang senior, kita harus berpisah dan melarikan diri. Kata seorang saudari magang junior berjubah kuning, wajahnya pucat saat dia melihat kembali ke arah monster mimpi buruk mengerikan yang mengejar mereka. Dia sangat sadar di dalam hatinya bahwa dibandingkan dengan burung nasar raksasa ini, perbedaan kekuatan gabungan mereka terlalu jauh dari mereka. Binatang buas itu hanya perlu mematuknya dengan lembut untuk membelah pinggangnya dan menyebabkan seluruh organnya rontok. Meskipun dia tahu dia tidak akan benar-benar mati, pemandangan seperti itu sama saja dengan mimpi buruk yang hidup, karena perasaan sekarat itu terlalu nyata. Terlebih lagi, dalam beberapa hari terakhir ini, mereka telah mengumpulkan sejumlah besar poin prestasi. Jika mereka mati di sini, sebagian besar poin prestasi mereka akan hilang. Dan dengan kekuatan mereka, mustahil melewati babak eliminasi kedua yang brutal. Jika mereka mati sekali lagi, pada dasarnya mereka tidak akan punya kesempatan untuk lewat lagi. Jangan berpisah. Dengan 2 binatang mimpi buruk, bahkan jika kita berpisah setidaknya 2 dari kita akan mati. Dan, area di sekitar True Martial City terlalu berbahaya saat ini. Jika kita berpisah maka kita akan mati lebih cepat. Kita harus bergegas dan terbang menuju kota bela diri sejati secepat mungkin. Selama kita bisa mencapai kota, mantra yang melindunginya akan mengusir 2 monster mimpi buruk yang keji ini. Saat saudara magang senior berpakaian kuning itu berbicara, dia terbang dengan kecepatan yang semakin putus asa. Tetapi pada saat ini, dia menemukan bahwa tidak terlalu jauh, seorang pemuda berpakaian biru sedang terbang ke arahnya. Gerakannya ringan dan tidak tergesa-gesa dan dia tampak terbang ke arah mereka. Pemuda berpakaian biru ini adalah Lin Ming. Seseorang di sini. Pemuda berpakaian kuning sangat gembira saat melihat Lin Ming melaju ke arahnya. Dia tidak berpikir bahwa Lin Ming bisa membunuh binatang mimpi buruk mengerikan yang mengejar mereka. Ini karena jika kedua monster mimpi buruk itu diubah menjadi peserta peringkat dunia bela diri sejati, peringkat mereka akan antara 10.000 dan 100.000. Mereka adalah makhluk yang sangat ganas, dan ini bukanlah tempat berburu tingkat tinggi di dekat kota bela diri sejati, jadi kemungkinan mereka bertemu dengan seorang master di sini tidak tinggi. Peluang mereka untuk mencapai peringkat 10.000 master teratas di sini sangatlah kecil. Namun, jika ada orang baru yang datang, selalu ada peluang untuk membalikkan keadaan. Bahkan dalam situasi terburuk sekalipun, orang baru ini seharusnya mampu mengalihkan perhatian para monster mimpi buruk. Teman, tolong, kami adalah murid Gunung Lima Bunga. Jika Anda dapat menyelamatkan hidup kami pasti akan berterima kasih lagi setelah pertemuan bela diri pertama ini selesai. Ketika Lin Ming mendengar pria ini berteriak ke arahnya, dia pikir ini cukup lucu. Sebenarnya,
Di dunia impian ilahi, sudah cukup baik jika seorang peserta tidak menendang peserta lain saat mereka terjatuh dan mengambil keuntungan dari mereka, apalagi berusaha menyelamatkan mereka. Semua orang di sini bersaing satu sama lain, jadi bukankah bodoh jika menyelamatkan orang lain? Tentu saja, bagi Lin Ming, pria ini tidak bisa dianggap kompetisi sama sekali. Lin Ming tampak tenang saat dia berhenti. Ketika pria itu melihat postur Lin Ming, dia takut Lin Ming meremehkan binatang mimpi buruk ini dan akan segera dibunuh. Dia dengan panik berkata, hati-hati. Kedua binatang mimpi buruk ini berasal dari Demon Ceiling Ridge. Mereka sangat sulit untuk dihadapi. Jika Anda bergabung dengan kami, maka kami mungkin dapat berkoordinasi, dan... Sebelum pria itu dapat mengucapkan sepatah kata pun, cahaya ilahi yang cemerlang menembus cakrawala, begitu terang hingga hampir membutakannya. Cahaya ilahi itu bersinar melewati tubuhnya dengan kecepatan luar biasa, hampir menyentuhnya. Pada saat cahaya ilahi ini mendekatinya, pria itu dapat merasakan setiap helai rambut di tubuhnya berdiri, membuatnya merasa sangat dingin seolah-olah dia telah jatuh ke dalam 9 jurang bawah. Perasaan serupa juga muncul dalam diri dua saudara perempuan magang junior berpakaian kuning. Mereka berdua terkejut ketika seluruh tubuh mereka menjadi licin karena gugup. Tapi sebelum mereka sempat menjawab, dua pekikan menyedihkan memenuhi udara. Saat ketiga orang itu menoleh ke belakang, mereka sangat terkejut. Di belakang mereka, keenam kepala burung nasar itu terpenggal seluruhnya. Lukanya sederhana dan bersih, tanpa sedikit pun sisa gerakan. Peng, peng, kedua binatang mimpi buruk itu mati. Tubuh mereka jatuh, hancur di udara dan menjadi energi alam mimpi murni yang diserap oleh Lin Ming. Setelah melihat dua binatang mimpi buruk yang ganas dan menjijikkan itu langsung dibunuh oleh Lin Ming, pemuda itu menelan ludah. Dia berbalik dan menatap Lin Ming dengan rasa tidak percaya di matanya. Rahang kedua gadis berpakaian kuning itu ternganga dan mereka tidak dapat bereaksi untuk beberapa waktu. Mereka benar-benar mendapatkan jackpot. Orang yang mereka temui secara tak terduga adalah seorang Master Top. Dia mungkin tidak berada di peringkat 100.000 atau bahkan 10.000 teratas, tetapi berada di peringkat 1.000 teratas. Itu berarti dia adalah seseorang yang memiliki peluang sangat tinggi untuk lolos ke babak penyisihan. Terima kasih atas bantuannya, teman. Pemuda itu dengan cepat menangkupkan kedua tangannya dan membungkuk hormat. Dia memiliki ekspresi bahagia seperti seseorang yang baru saja selamat dari bencana besar, dan juga sedikit rasa malu. Dia tiba-tiba teringat bahwa ketika dia menyebutkan latar belakangnya kepada pemuda berpakaian biru ini, pemuda itu mungkin mengira dia adalah lelucon. Kedua gadis berpakaian kuning juga bergegas membungkuk, menunjukkan rasa hormat mereka yang mutlak kepada Lin Ming. Ini untuk berterima kasih atas bantuannya dan juga karena mereka takut Lin Ming tidak senang dan membunuh mereka. Dalam ruang mimpi ilahi, pembunuhan antar partisipan adalah kejadian biasa. Hanya upaya kecil, tapi ada beberapa hal yang ingin kutanyakan padamu. Alasan Lin Ming menyelamatkan orang-orang ini terutama karena dia ingin mendapatkan informasi tentang True Martial City. Dia baru saja tiba di sini jadi dia tidak memahami situasi sekitarnya. Misalnya, berapa banyak master yang berada di kota bela diri sejati serta di mana tempat berburu monster mimpi buruk tingkat tinggi berada. Teman, tolong tanyakan. Saya akan mencoba menjawabnya sebaik mungkin. Izinkan saya bertanya kepada Anda, mengapa dua monster mimpi buruk dengan peringkat itu mengejar Anda di dekat kota bela diri sejati? Lin Ming berpikir ini aneh. Dia sangat dekat dengan kota bela diri sejati, namun monster mimpi buruk yang begitu kuat telah muncul di sini. Dari 10.000 seniman bela diri, 9.999 diantaranya mungkin bukan tandingannya. Pemuda itu dengan sedih tersenyum. Dia berkata, ini tidak seperti yang kamu pikirkan. Kami berada di pinggiran timur kota bela diri sejati. Biasanya, seharusnya tidak ada monster mimpi buruk tingkat tinggi yang berkumpul di sini. Oleh karena itu, master papan atas jarang muncul di sini. Binatang buas mimpi buruk berada pada level yang sangat rendah di sini, tetapi mereka lebih dari cukup untuk dihadapi oleh kami, 3 saudara dan saudari. Namun, beberapa hari yang lalu, ada beberapa perubahan di Demon Ceiling Ridge. Monster berbulu merah tiba-tiba muncul. Monster berbulu merah ini sangat aneh namun juga sangat kuat. Tidak hanya membunuh peserta tetapi juga membunuh monster mimpi buruk. Saya mendengar bahwa ia mengambil kristal ungu dari seseorang dan berevolusi, tetapi saya tidak terlalu yakin apa yang sebenarnya terjadi. Tapi, singkatnya, monster misterius berbulu merah itu memancarkan aura yang menyebabkan monster mimpi buruk tingkat tinggi takut dan melarikan diri. Karena kekacauan di sana, beberapa monster mimpi buruk tingkat tinggi melarikan diri. Beberapa dari monster mimpi buruk tingkat tinggi itu melarikan diri ke tempat perburuan tingkat rendah, dan karena itu, kami para seniman bela diri yang tidak penting mengalami kesengsaraan yang sesungguhnya. Punggungan penyegel setan. Ya, teman, kamu sepertinya baru mengenal daerah ini jadi kamu mungkin tidak tahu tentang Demon Ceiling Ridge. Demon Ceiling Ridge terletak 3.000 mil barat daya True Martial City. Ini adalah barisan pegunungan panjang yang ditutupi pepohonan yang menjulang tinggi, ngarai, dan lembah di mana-mana. Ada juga monster mimpi buruk tingkat tinggi dengan konsentrasi sangat tinggi di sana. Itu adalah tempat berburu yang paling disukai oleh para master terbaik kota bela diri sejati. Tapi sekarang, karena monster aneh berbulu merah itu, jumlah monster mimpi buruk tingkat tinggi di Demon Ceiling Ridge tidak sebanyak itu. Selain itu,
Karena ancaman yang ditimbulkan oleh monster berbulu merah, banyak master telah meninggalkan Demon Ceiling Ridge dan mulai berburu di area level bawah. Aku mengerti, kata Lin Ming. Dia tiba-tiba memiliki ketertarikan yang sangat kuat pada Demon Ceiling Ridge ini. Pemuda berpakaian kuning sudah menduga bahwa Lin Ming akan mendapat tanggapan ini. Dia memperingatkan dengan niat baik, sobat, saya tahu bahwa Anda sangat kuat, tetapi saya mendorong Anda untuk mempertimbangkannya kembali jika Anda berencana untuk pergi ke Demon Ceiling Ridge. Saat ini, jika Anda tidak masuk dalam peringkat 100 besar True Martial Great World, akan sulit bagi Anda untuk tetap berada di Demon Ceiling Ridge. Dan meskipun kamu masuk dalam 100 besar, kamu akan langsung terbunuh jika bertemu dengan monster berbulu merah itu. Saya memperkirakan hanya seniman bela diri peringkat 10 teratas yang memiliki kemampuan untuk mempertahankan hidup mereka di depan monster berbulu merah yang kejam itu. Bagi pemuda berpakaian kuning, karakter peringkat 10 teratas dari dunia hebat hanyalah sebuah legenda. Meskipun Lin Ming langsung membunuh dua binatang mimpi buruk itu, tindakan semacam itu masih jauh dari kualifikasi sebagai master peringkat 10 besar dunia yang hebat. Lin Ming samar-samar tersenyum, tidak menjelaskan apapun. Dia pasti ingin pergi ke Demon Ceiling Ridge lebih dan lebih lagi. Pemuda berpakaian kuning melihat bahwa Lin Ming tidak berniat mengindahkan nasihatnya, tapi tidak ada hal lain yang bisa dia katakan. Bagaimanapun, mereka hanya bertemu secara kebetulan di sini. Dia menangkupkan tinjunya dan berkata, "Sobat, apakah kamu berencana memasuki kota? Bagaimana kalau kita pergi bersama?" Aku berencana mencari tempat tinggal sebelum kembali berburu." Lin Ming berkata dengan santai. Kedua gadis itu sangat gembira mendengar ini. Jika Lin Ming bersama mereka, ini berarti mereka akan aman dalam perjalanan pulang. Mereka sudah mengubah rencana mereka. Begitu mereka kembali ke kota, mereka kemudian akan bertukar lokasi dengan tempat berburu yang lebih rendah lagi. Daerah sekitar sini menjadi terlalu menakutkan bagi mereka. Cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar Sekte Novel Sadim terus berkembang pesat.